Tata, silakan. Assalamualaikum Ustaz Tata. Waalaikumsalam. Ada apa bang? Saya mau tanya Pak Ustadz, Nanya apa? orang Yahudi kalau berdoa di tembokan atapan terus berbalik muka terus tembok-tembok atap, dia kurang apa Ustadz? Orang apa? Orang Yahudi. Gini bang, memang ajaran samawi itu menyembah Allah itu diberi kiblat. Kalau dulu orang Yahudi itu Baitul Maqdis itu, mereka menghadap ke situ. Makanya Nabi Muhammad awalnya 17 bulan itu sholat menghadap ke Baitul Maqdis, karena di situ kiblat gitu loh. Akhirnya turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Disuruh pindah ke Ka'bah. Lalu orang-orang Yahudi gini, wahai Muhammad, kenapa enak-enak ke Baitul Maqdis, kiblatnya kok pindah ke Ka'bah? Kan Baitul Maqdis ini kiblat yang pertama. Akhirnya turun ayat lagi, katakan Muhammad, justru kiblat pertama itu adalah Ka'bah, bukan Baitul Maqdis. Inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah ibadah pertama kali yang dibangun oleh Allah adalah Ka'bah. Karena Ka'bah ini yang membangun Ibrahim. Mana datanya? Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan Ka'bah. Jadi justru kiblat itu Ka'bah awalnya. Karena yang membangun Ka'bah Ibrahim, Nabi Ibrahim. Sedangkan Baitul Maqdis minimal ya Salomo, Yakub, cucunya. Gitu. Makanya orang Seriwil sampai sekarang masih ada kiblat. Gitu loh. Karena mereka tidak mau masuk Islam, jadi mereka tetap kiblatnya masih dipakai. Gitu. Maksudnya gini Bang, orang Yahudi kan sama Gusti Allah dikasih kelebihan pikiran, pintar. Maksudnya orang Yahudi berdoa sama ratapan tembok sama di kurang apa? Maksudnya itu maksudnya. Nah iya, karena memang perintah Tuhan dulu kalau berdoa Kurang satu maksudnya Bang, kurang Yahudi tuh ratapan apa namanya orang Yahudi? Saya kan orang awam Bang. Ustaz. Iya orang awam sama agama Yahudi tuh. Saya kan agama ini loh, intinya gini, dengerin dulu. Memang orang-orang Yahudi kalau berdoa oleh Tuhan diperintah untuk berkiblat. Contohnya 1 Raja-Raja 44. Apabila umatmu keluar untuk berperang melawan musuhnya, ke arah manapun engkau menyuruh mereka, dan apabila mereka berdoa kepada Tuhan dengan berkiblat ke kota yang telah kupilih. Memang dulu mereka ini ketika berdoa ibadah ditentukan oleh Tuhan menghadap ke ini, ditentukan. Gitu loh. Kalau sekarang tidak usah dibahas itu, intinya mereka itu sudah kafir karena tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Walaupun mereka kiblatnya tidak pindah, ya percuma. Karena tetap saja ketika mereka menolak Nabi Muhammad, mau percuma mereka menghadap kiblat itu. Oke, lanjut dulu Bunda. Saya mau naruh piring, Bunda. Oke Bang, apalagi itu namanya tembok ratapan. Bukan ratap tembok ya, tembok ratapan. Apalagi Bang Peri? Di dalam Bible pun ya, Daniel itu 3 kali sehari menghadap ke arah Yerusalem. Jadi itu arah kiblat. Silakan.
Jadi teman-teman Islam ini peri, nggak usah kau, yang harus Anda pelajari itu ya tentang Islam aja. Apa firman-firman Allah dan apa sabda Rasulullah. Gak usah kau pertanyakan kenapa dia manggut-manggut ke tembok ratapan. Naik kau si Tom, ayo naik. Di sini dia sudah azan ya, Ustadz, sini udah azan subuh. Sambil menunggu selesai azan, naik kau Tom. Punya nyali nggak kau nih diskusi sama Ustadzku? Ayo. Mas Bujang, selamat malam. Selamat malam, pagi. Udah request ya Tom? Moderator si Tom tuh udah request. Tapi ini Ustadz, ini aku mau sholat Ustadz. Udah ini azan. Ini si Tom ini apologet atau Ustadz udah merungkat? Gimana Ustadz? Ustadz Arif. Tapi Ustadz Tahta ini baru ngomong loh. Apa bunda? Oh oke. Standby Ustadz, aku mau sholat, udah azan subuh. Tapi ini Tom ada karesting ini Mona. Ini silakan moderator dinaikkan ya. Mana ada. Katanya udah request dia, udah multi. Di jamba aja. Pencipta itu hanya satu. Oke, bagus. Naik bang. Ku sholat, izin sholat ya Ustadku. Ya bunda. Ini siapa minta naik? Mereka itu takut ke Bible lah, mereka itu repot. Ini siapa yang minta naik ini? Siapa yang Kristen ini? Ngomong minta naik tapi tidak minta permintaan. Coba minta permintaan. Cuma minta naik cuma diem. Biar tak injilin ayo. Injilan gratis tanpa perpuluhan. Kamu kalau di pendeta bayar perpuluhan. Tidak minta permintaan mau naik gimana? Oh ini better. Silakan. Mau dialog atau mau bertanya? Enak. Selamat pagi. Selamat pagi. Mau dialog atau mau bertanya? Mau bertanya, Ustadz, saya mau bertanya, Ustadz. Di Quran surah Al-Adiyat ayat 1 itu apa, Ustadz? Quran surah Al-Adiyat ayat 1. Kenapa? Ya baca saja. Oke. Anda ini Muslim apa Kristen? Kristen apa Muslim?
Halo? Di mute. Ya gini bunyinya. Quran surah Al-Adiyat ayat 1. Demi kuda perang yang berlari kencang terengah. Itu Ustaz. Oke. Jadi gini ya. Kalau manusia umat Islam kalau bersumpah itu harus nama wujud tertinggi. Seperti billahi wallahi, demi Allah. Harus wujud tertinggi. Karena kita manusia. Tapi kalau Tuhan tidak boleh dibatasin. Kalau Tuhan harus dibatasin juga, emangnya ada yang lebih tinggi dari Tuhan? Makanya Allah kalau bersumpah, terserah dia, wal fajr, demi fajar, demi masa, terserah Allah. Cuma kata ulama, ketika sesuatu itu dijadikan sumpah, maka ada sesuatu ya yang harus kita cari. Ada suatu keistimewaan di situ. Nah, intinya kalau manusia tidak boleh demi fajar, gak boleh, tidak sah. Karena kalau manusia harus bersumpah atas nama Allah wujud tertinggi. Tapi kalau Allah bebas, wong tidak ada yang lebih tinggi dari Allah, maka terserah dia. Gitu. Nah terus apa lagi pertanyaannya? Ya, relasinya apa tuh Ustaz dengan di Al-Adiyat ayat 1 itu yang tentang demi kuda perang yang berlari kencang Nah, terengah? iya, ya tidak ada, cuma sumpah saja. Kan udah aku bilang Allah. Aku masuk Ustaz. Nah, ya. Soal kuda perang. Filosofinya gini, ini aku nanti saya tata koreksi ya. Filosofinya soal kuda perang itu, kuda perang adalah ciptaan Allah yang memperlambangkan samina wa atona kepada pemiliknya. Kuda perang itu tahu di depan itu prajurit musuh dengan tombaknya, dengan panahnya, dan dengan kuda-kuda lawannya, dan segala bentuk benda-benda tajam yang siap menghadang kuda ini. Tapi ketika kuda perang dinaiki oleh seorang muslim, lalu kuda perang ini dipacu ke ranah tempur, dia nggak mundur, dia nggak takut, dia maju. Itulah sesungguhnya seorang muslim kepada Tuhannya. Itulah kenapa kuda perang Allah gunakan sebagai percontohan ketika Allah sedang menitahkan firman-Nya kepada manusia. Itu the better. Iya, Lanjut. sama dengan gini. Wal fajr. Loh, kenapa kok pakai fajar? Oh, ternyata apa keistimewaannya fajar? Raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi 2 rakaat fajar salat sunnah itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Jadi semua yang dijadikan sumpah oleh Allah itu ada sesuatu yang harus kita cari. Apa hikmah di balik ini? Nah, kayak gitu. Oh, silakan. Apa lagi? Cukup. Terima kasih Ustaz. Mantap. Ada yang record nggak tadi jawabannya? Ustaz Tahta dan aku. Mau dong? Nah, ini nanti saya Tata tanggepin lagi ya. Ini ada mepan api batu hitam dicium muslim di Mekah, itu apa isinya? Perhatikan. Yang dicium oleh muslim ketika tawaf itu ada 2. Pertama rukun Yemeni sama rukun Aswad. Kenapa kawan-kawan Tritung penghujat Islam penyembah Tuhan berkelamin cuma ngambil Hajar Aswadnya aja? Kenapa yang sudut Yamannya yang dicium oleh Islam itu nggak dibawa? Kenapa? Kenapa gitu? Jadi rukun Aswad batunya itu di dalam bukan yang abu-abunya, itu bukan batunya itu yang di dalamnya dia ada 7 serpihan. Dulu gede, lalu kemudian karena pernah dimaling baru dikembaliin 11 tahun kemudian, sehingga sisa serpihan-serpihannya aja, serpihan itulah yang ada di dalamnya. Dan ingat, yang dicium itu 2 rukunnya loh, sudutnya itu 2. Sukun Aswad itu yang ada Hajar Aswadnya sama rukun Yemeni gitu. Silakan Ustaz. Lanjut dulu, saya dipanggil ibu. Oh iya, ibu dahulukan. Buton, selamat malam. Assalamualaikum Bang Kores. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada saya mau konfirmasi saja ini, kebetulan makanya saya naik.
Ya. Kan tadi saya ke komalnya si Lina penghujat itu toh. Nah, dia kan mengkonfirmasi kalau dia sudah tantang Ustaz Tahta, Bunda Rahma, terus termasuk siapa tadi, Bunda siapa nih? Nora, termasuk katanya betul tidak bahwa dia sudah mau adakan debat terbuka offline dengan Bang Kores? Dia ngajak ketemuan ya, gue belum iya kan soal debat terbuka. Cuma gue ngajak ketemuan dia ngobrol. Tapi dia belum balas lagi WhatsApp gue, bingung gue juga. Iya, makanya dia kick saya terus ini kan saya diskusi masalah konsep alasan dia kenapa dia menjadi murtad. Betul dia murtadin ya? Iya, jadi dia backgroundnya itu awalnya Kristen, lalu kemudian pacaran sama cowok, ya kebetulan Islam. Kemudian ngarepnya menikah. Patah hati. Lalu dia masuk Islam, gagal nikah, balik lagi dia ke Kristen. Dia kan kick saya terus berapa kan dia tahu dia tonton waktu saya debat sama si Edis 2 malam lalu. Dan Edis kan berak itu sampai diakui tentang Bagus. Saya bahas tentang peristiwa penyaliban sampai di kuburnya Yesus itu sampai dengan dia dibangkitkan itu. Karena di situ kan Edis yang diakui betul. Oh iya betul. Kalau ternyata Yesus itu saya tidak sepakat kalau Yesus itu dibangkitkan hari ketiga. Edis diakui itu akhirnya dalam diskusi malam itu. Nah, artinya saya bilang berarti mari kita, kau minta aja supaya namanya Jumat Agung itu dihapuskan. Karena kalau kau berpatokan dalam Jumat Agung itu berarti tidak sesuai itu ya, sebagai hari ketiga. Karena kalau kita menghitung durasi normalnya, hitungan kotornya itu nggak sampai 40 jam. Nggak cukup 3 hari 3 malam. Dan itu diakui. Makanya dia kick saya terakhir ke Edis. Gitu, baru dia mau bilang lagi saya berak. Nggak ada dalam rumus saya mau kabur dari rumah orang, nggak pernah. Gitu. Itu saja Bang, kalau saya konfirmasi. Mantap Aki Buton, bagus. Semakin Edis semakin ditanya imannya, semakin dekat ke Islam dia. Itu saya kan begini, saya kan belajar psikolog juga. Jadi sebenarnya saya paham. Di sini dia sudah akui sebenarnya tentang ajaran Islam ini benar, tapi dia ini kan membawa nafsu pribadinya, nafsu duniainya. Dia ingin cari keuntungan. Dia cuma dendam aja dia. Karena bukan Bang, dia juga karena dalam mindset dia saya lihat itu ketika dia makin kencang menghujat Islam, maka orang-orang Kristen makin mendukung dia. Dan di situ dia mendapat peluang ekonomi, dia mendapatkan support dari sisi finansial, begitu. Iya, bagus. Tapi dalam pemahaman otak warasnya dia tahu itu Islam benar. Itulah kenapa tiap argumennya dekat-dekat sama Islam. Yesus di sorga masih tetap hamba. Yesus itu punya Tuhan, kan gitu. Iya. Tritunggal itu apa dibilang buang ke tong sampah katanya. Ya makanya intinya di sini sebenarnya dia sedang membohongi Oten, dengan dia menghujat Islam makin kencang. Oh dapat keuntungan dia. Si Edis kalau dimasuk Islam dibunuh itu. Dibunuh itu si Edis kalau masuk Islam serius. Kan dia itu sendiri Bang, menurut pengakuan Bang Julius, dia itu kan sempat nulis Bang Julius di Singapura itu, dia keteteran itu dibantu sama Bang Julius di Singapura itu. Makanya dia nggak bisa bohong. Ketika saya sampaikan ke Edis, Edis saya titip salam sama Bang Julius, pucat dia. Nggak berani komen. Iya, karena Bang Julius yang bantu dia tuh di Singapura itu. Waktu dia kehabisan duit itu. Hanya itu saja, tapi itu saya salut. Begini, kalau boleh saya ngomong, boleh nggak ada sedikit saya bernarasi? Iya. Gini Bang, saya jujur sangat terpukau dengan kehadiran Bang Kores, Bang Zuma, Robitan, dan teman-teman yang lain ini. Jadi berpikirnya begini, bahwa memang setelah kita evaluasi kehadiran teman-teman di Koma ini kan posisinya kan cuma satu, membela Islam, toh? Tapi kan dampaknya sudah bisa kita lihat kalau alhamdulillah banyak juga teman-teman Kristen yang tercerahkan akhirnya mereka memilih Islam. Jadi, alhamdulillah. Iya kan, alhamdulillah. Saya jadi berpikirnya begini Bang, mungkin nggak suatu saat nanti entah dari melalui lembaga API atau lembaga apapun yang terkait dengan ini dilembagakan dan dijadikan sebuah akademik gitu loh. Minimal kita melatih orang-orang yang kapasitasnya bagus dilengkapi dengan banyak literasi tentang kekristenan dari Yunani, dari Romawi, dari Mesir sendiri atau dari Arab sendiri, supaya mereka punya literasi yang paripurna gitu loh, sehingga mereka jadi ujung tombak gitu loh untuk bagaimana untuk jadi pelanjut gitu, pelanjutnya Bang Kores, pelanjutnya Bang Zuma ke depan. Ini kan kita tidak bisa melihat kapan sampai kita hidup kan ya. Sementara perjuangannya harus berlanjut. Bisa nggak suatu saat ini kita dilembagakan gitu? Ada namanya akademi bikin sekolah. Ya minimal 1 tahun. Kebetulan masih ada Ustaz Kainama kan, masih ada Profesor Manian Ali dan yang lain-lainnya ini.
kepada Bang Zuma untuk bisa jadi mengajarkan kepada generasi yang baru ini. Jadi mereka jadi ujung tombak gitu loh, untuk bisa menjadi apologet terdepan nanti. Itu saya berhayal seperti itu jujur Bang. Banyak minta sama Allah, akhi, banyak sholat tahajud, banyak sholat hajat kalau gitu, itu karena alhamdulillah 55-60% untuk kesana ada gitu, otaknya ada, programnya juga, proyek kesananya juga ada gitu kan, agendanya kesana ada, dananya yang belum ada gitu. Oke, siap. Saya insya Allah kalau itu ada teragenda, saya secara pribadi mau, ya wallahi saya akan ikut partisipasi dalam bentuk itu. Alhamdulillah. Langsung aja, akhi, karena kemarin juga ada ahlus sodako gitu kan, ketika Gurunda sounding untuk pembangunan sekolah api, beliau mewakafkan sebagian rizkinya ke rekening yayasan api gitu. Nanti Jadi ke beliau-beliau ya koordinasinya. enggak, maksudnya gini, ke akhi Buton punya nomor siapa? Nah, serahkan sebagian rezekinya, seridonya ke api, lalu Siap. ditutupnya untuk sekolah api gitu. Siap. Ini kan Kayak saya gitu. pikirkan bentuk Tahu rekeningnya kan? Tahu rekening API tahu kan? Ada dulu sempat saya SSD dulu waktu itu tapi di atas kayaknya ada ini di dalam apa di memoriku ada nih saya SS dulu saya. Ya, ini di yang tahu Ikhwan tolong diketik aja ya gitu. Jadi kalian yang ingin mendukung regenerasinya ya, karena itu salah satu bagian program Yayasan APII gitu. Betul. Nah, itu bisa ke rekening APII, lalu kalian sampaikan di hotline-nya API. Apa namanya ya, lupa gue. Harus ada generasi Akad, jangan lupa akad ya Ikhwan ya. Ketika kalian bersodakoh gitu kan, supaya jelas akadnya, kalian tulis ini sodakohnya buat apa gitu, untuk perjuangan. Kalau untuk perjuangan jatuhnya nanti general, bisa digunakan di mana aja, operasional terutama. Tapi kalau misalnya akadnya udah spesifik untuk mualaf kita kasih, untuk sekolah kita kasih gitu. Saya itu kan bagusnya gini mungkin Bang Kores. Jadi nanti itu teman-teman yang masuk dalam lembaga pendidikan itu, mereka kalau perlu harus bisa dilatih untuk bisa berbahasa Yunani, dilatih untuk bisa berbahasa Aramaik, Ibrani, kan? Dengan bahasa Inggris, dengan bahasa Arabnya harus lengkap literasinya supaya nanti jadi ujung tombak ini. Karena ternyata memang ampuh dalam mewaraskan orang-orang yang sesat ini, ampuh. Menuju Islam 100% aja. Tapi saya insya Allah itu juga bagian dalam mimpi saya. Kadang ketika saya berhayal, ya Allah semoga ada rezeki besar nih kita bisa Amin. bantu yang seperti ini, kita support yang begini. Amin. Karena harus ada pelanjutnya, karena Bang Kores, Bang Zuma, Ustaz Tahta, kan kita nggak tahu sampai kapan Allah kasih umur kan, gitu loh. Sementara X gitu. perjuangan harus lanjut, ini harus lanjut, gitu loh. Itu dulu Bang Kores, nanti insya Allah Siap. koordinasi. Ya, syukron akhi Buton untuk remindernya dengan program-program yang sedang berjalan di API. Siap. Ini kemarin saya sempat dikorek juga sama si Yosep sama si RK tentang itu juga, berak dia, mereka langsung berak. Saya bilang mau sok-sok mau nantang Ustaz Zuma, astagfirullah, baru kau tantang kita aja udah berak. Astaga, mana kau nggak sekolah, kita ini sekolah lah, kita ini sarjana bro. Makasih Bang Kores, salam buat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini di bawah dibilang ujung-ujungnya duit. Ya kalau misalnya nggak ada uang masuk gitu, terus kontribusi kepada umatnya gimana? Apa yang kita berikan kepada umat itu kan semua butuh uang. Lu bikin sekolah pakai uang, lu nyelamatin mualaf yang dipersekusi pakai uang, lu menyantuni orang-orang yang baru masuk Islam pakai uang. Ya semua pakai uang lah. Nah, supaya amanah, nggak rekening pribadi, maka dari itu kami yang menyadari hal ini bikin yayasan gitu ya. Dari yayasan inilah segala kontribusi umat kembali kepada umat yang membutuhkan. Ustaz jadi nikah nggak Ustaz? Guruna udah mau nyamperin. Apa ini? Nikah jadi nggak? Waduh, udah jangan bahas-bahas itu. Alhamdulillah. Iya nggak apa-apa walaupun terhitung gitu, karena gini Ikhwan ya, perhatikan semua program yang terkumpul di API jadi barang, bencana alam, Palestina, sekolah, mualaf gitu, sunat, nikah. Sekarang kita lihat terhitung ketika pengumpulan donasi jadi apa? Korupsi,
jadi rumah pribadi, beli rumah jatuhnya malah ngontrak, kumpul kebo, apa jadi apa ketika donasi dikumpulkan di mereka? Kalau kita itu Pin ya. Ya, Kalau kita kan keluar masuknya sedikit banyaknya tahu semua kan sudah ada Sohih. yang nangani. Aman kalau api itu aman karena Bang Juma luar biasa. Beliau malah kalau ada apa-apa sumbangannya beliau itu besar-besar gitu. Terus Yo, kita keluar kecilnya saja ketahuan ini sekian keluar untuk ini. Tahu semua ya namanya yayasan, bukan pribadi. yes gitu. Dan kalau misalnya uangnya teledor kepake, guruna kaya, ganti tuh gampang. Itu benar kata ustadku, itu Ustadz Tata, itu ku jamin. Karena aku bendahara ya, aku tahu lah. Bendum ini Bunda Rahma, bendahara umum. Ada pertanggungjawabannya semua tuh. Jadi betul-betul dipergunakan untuk umat ya teman-teman. Lanjut. Enggak, di sini nih kedua suara Bunda Rahma sama Ustaz Tat, saya mau konfirmasi ya. Bunda Rahma, Bang. betul tidak kata si Lina itu katanya ditantang Bunda Rahma tapi Bunda Rahma nggak berani? Katanya Dewi Mana dia? si Lina itu berarti pembohongnya memang. Aku minta naik aja diturunkan, mana ada hotel suruh ke sini yang berani-berani tuh. Katanya Siapa? Mikana. si Bunda Rama, Bunda Nora, dua berkali saya tantang itu nggak berani. Sama termasuk Ustaz Tata juga, termasuk Ustaz Tata disebut itu tadi itu. Lah. Waktu Mencret dia, Orang- Bang. nggak ada ilmu memang. Makasih. Gimana saudara ya, mereka bisa menang dengan apologet Islam, apalagi di API. Yang dia temani debat tuh Bible-nya. Ayo gimana caranya? Belum kita ke Al-Quran, belum kita bahas tentang Islam. Bible-nya aja seputaran keimanan mereka kita kasih. Dia debat gitu Bang. Yaitu congor itu. Suruh ke sini kalau berani tuh. Lanjut. Ya, sedikit mungkin itu kan begini. Mereka itu mungkin belum pernah paham kalau memang dalam Bible-nya sendiri itu sudah sangat terang itu kalau Kristen itu akan masuk neraka seperti di Matius 25 itu yang 41 sampai 44 yang membahas tentang kambing dan domba itu jelas itu. Kalau itu yang memanggil Yesus Tuhan itu dikatakan masuk kekal di api neraka. Itu di Matius 25 itu 41 dan 44 dan semua orang Kristen yang ketika saya kejar dengan dalil ini bengkok, nggak bisa bingung dia mau jawab apa. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Iya betul itu Kristen. Itu tertuju buat Kristen karena yang memanggil Yesus Tuhan kan cuma Kristen di situ yang dikatakan sebagai kambing itu. Yang di Matius 25 41 sampai 44. Itu aja mungkin, makasih. Atau saya izin Oke Bang, terima kasih ya saya izin Bang. turun ya, saya izin turun biar ada teman Kristen yang naik. Terima kasih ya. Waalaikum. Darel. Malam, pagi, udah pagi nih. Darel baru bangun atau belum tidur? Baru bangun aku setengah jam. Ku dengar kok suara si Kores. Loh, si Kores udah bunyi dia. Jangan begadang terus kau Kores, nanti kau naik asam lambungmu. Gua kan pembela kebenaran, bro. Tidurnya pagi. Oh iya. Masuk begini. Berarti lu tidur baru setengah jam. Siapa? Lu tidur jam berapa? Aku tidur jam 11. Jadi bangun aku tengah 6. Oh. Setengah 6. Oh, di WIT ya. Oke. Ini jam berapa ini ya? Jam 4. Aku Iya, di gua masih jam 4. Oh, berarti mataku yang salah. Udah agak remang-remang pula jam ini. Lu di WIT atau di WITA atau di WIB? Aku di WIB. Oh, berarti tengah 4 tadi aku. Di WIT ya jam 6 dong kalau di WIT. Bener. Oh iya, bukan aku di Indonesia Baratnya. Aku yang Oh ya salah sama jam. kita jam 4. Berarti lu baru tidur 4 jam gitu. Aku tidur jam 11 tadi aku. Oh iya. Kenapa Rel? Mau nanggepin apa? Oh iya, mengenai saran si kawanmu tadi kan sekolah API itu sebenarnya itu nggak bisa terlaksana, nggak boleh. Karena apa? Karena landasannya nggak ada. Contohnya kalau SMP landasannya SD ya kan, SMA landasan materi ajarnya itu kan dari SMP.
berjenjang, pendidikan itu kan berjenjang. Kalau APII, berdirilah sekolah APII. Kurikulumnya gimana? Kurikulumnya contohnya ini kurikulumnya membahas tentang Matius. Loh kan jadi salah jurusan. Artinya kan, tetapi harusnya itu sebenarnya bukan di APII tapi di IAIN. Contohnya kristologinya itu memahami Jadi mata kuliah maksudnya. betul. Jadi contohnya mata kuliah APII, mata kuliah apa mau kalian bahas di APII? Kan bingung orang. Lah, kalau apa ya, Kak Rel, kalau misalnya berjenjang, kita bikin kurikulum gitu kan? Kurikulum. Apa sih namanya tuh ya, bahasa sekarang tuh ya, yang pakai pengajaran tuh lupa gua. Silabusnya lah, itu jadi Iya, misalnya lu silabusnya, lu bikin di SD dulu ya nggak masuk lah. contoh nih, mata Kita kuliah bikinnya langsung setara apa ya? Kita bikin langsung apa yang buat ini? setara kuliah. Nggak bisa. Karena contohnya pertanian ya, landasan ajarnya kan ada dari biologi, contohnya masalah apalah itu pertanian kan dari masalah di SMA kan biologinya itu. Teknik kan matematika, fisika. Kedokteran di biologi, ilmu kan ilmu murni, ilmu terapan. Jatuhnya ini ilmu terapan. Terapan kalau ilmu terapan dia apa manfaat di masyarakat contohnya nih. Segmented dong. Manfaatnya segmented. Sebenarnya ini API ini sebenarnya hanya lembaganya ini komunitas untuk menangkal. Enggak dong, kita di AHU-nya yayasan, bukan komunitas. Yayasan betul. Yayasan ini kan kalau ditanya apa ya tugas dan fungsi yayasan API, sebenarnya menangkal daripada misionarismenya ini, misionaris yang ada di menangkal pemurtatan, kan itunya motif kalian. Iya, nanti ke sana. Nanti dibikin ilmu-ilmunya, dilebarkan, kita expanding gitu loh. Cuma ya bukan proyek setahun 2 tahun itu, Bre. Iya. Jadi Darel masih bisa tenang lah. Tapi kalau dibilang gini Kores kan, subat lah dulu ya, tuduhan-tuduhan yang tidak benar terhadap Islam itu bisa saja sih level-level itulah dibahas. Contohnya jadi nanti gini, gue kasih tahu sama lu Darel, ketika misalnya ada syubhat soal pedofilia lah, anggap ya, nanti tuh bisa dijawab dengan cabang-cabang ilmu tuh, misalnya ilmu antropologinya, atau ilmu linguistiknya, atau ilmu balago nanti, atau ilmu, ya itulah ilmu-ilmu yang menyangkut ke umur, ke kultur gitu. Ke sosiologinya, ke apa komparasi teologinya gitu-gitu bisa, itu bisa Rel. Jadi Kores, Yes. orang Islam khususnya kalian apologi ini kan mempertahankan tesis ya sebenarnya, mempertahankan karya Al-Quran itunya kalian, mempertahankan kebenarannya. Dan kami juga begitu dari pihak Kristen. Kalau ada tuduhan ini, maka kami harus mempertahankan itu, menjelaskan itu, mengapa itu bisa terjadi itu, ayat itu ke arah mana. Nah, kalau kalian itu dapatnya di ini loh, itu tuh dapatnya kalau nggak salah ya, nggak di SMP SMA-nya atau di kuliahnya, itu diteruskan di S2 ya, S2 S3-nya itu ya, baru dapat itu. Itu dia banyak belajar lah, contohnya banyak. Iya, banyak belajar, cuma di jenjang yang mana baru dapat pengajaran begitu. Di jenjang teologi nggak, di SMA ada sih. Tapi salah dong, kalau teologi baru konsep ketuhanannya, belum membantah belum bereksegesis. Gini, di pelajaran agama Kristen ya, contohnya pernikahan Kristen seperti apa kan begitu di SMA. Tapi contoh Trinitas Tritunggal itu nggak ada di SMA itu, artinya nggak begitu mendalam. Itu akan diterangkan nanti. Bukan Bre, kan lu bukan soal itu Tritunggal, bukan soal Tritunggal konsep ketuhanan, bukan itu. Ya, kan tadi lu bilang soal kalau di Islam menjawab syubhat, di elunya kan artinya apa? Berapologetnya itu loh. Apologetnya itu di S2 S3 kan, di SMA belum ada, S1 D4 belum ada, ya nggak? Apologet ini kayaknya nggak ada disuruh spesifik untuk jadi masuk seperti ini. Oh, belum ada matkulnya ya? Mana ada, nggak ada. Oh. Tapi kurasa
sebagian ada juga mungkin di sarjana teologi. Jadi kalau di Islam itu menjawab syubhat, kalian itu berapologet namanya, karena apologet itu kan akar katanya membela iman. Iya betul. Contoh lah dulu Kores, aku ini naik ke Komal, kadang aku naik ke Komal sebenarnya karena aku pun paham yang kalian terangkan itu salah, maka aku terangkan. Salah ya? Betul. Ya menurut iman kekristenan yang ku dengar dari pendeta dan pengajaran-pengajaran yang ku dapatkan salah, nggak begitu. Nggak begitu pengajaran dari pendeta. Ya itulah yang digebrak dalam dialog lintas iman. Betul. Jadi kan kalian kan mengatakan ya sesuai dengan teks yang ku baca, maka orang Kristen akan diusir oleh Yesus. Contoh nih, akan nyahlah kau. Enggak, jangan yang itu Darel. Yang ini coba jelasin Tritunggal. Kami salahnya di mana? Tritunggal. Iya. Ini kan konsepnya ini. Tritunggal ini kan yang dikonsepkannya ini oleh bapak sebagian bapak gereja yang sealiran. Kan ada aliran oneness nih, ada aliran ini unitarian, ada aliran ini. Oh iya juga. Ada aliran Iya juga. Tritunggal, Trinitas. Lu yang mana? Lu yang mana? Aku Trinitas, aku Tritunggal. Nah, itulah jelasin lah. Jadi begini dia. Bagi ada ayat yang mengatakan Yesus sendiri mengatakan Allah Tuhan kita itu Allah itu Esa. Kata Yesus langsung. Iya, itu ada. Ada pernyataannya itu. Lah, ini kau Darel kok bilang Yesus ngomong Esa Satunggal itu kok jadi tiga? Kan begitu. Kok beda kok lawan sendiri itu Yesusmu itu kan begitu. Kalau secara teksnya langsung. Nah, di Alkitab ini enggak seperti Al-Quran yang apa yang dikatakan itu enggak bisa langsung ditelan, dipahami langsung murni, enggak begitu. Sekalipun Yesus mengatakan Allah itu Esa, siapa Allah ini? Allah Langsung ini aja lah, langsung Tritunggalnya aja. Contoh analoginya, aku sering analoginya. Ya jangan dulu analogi dong, Darel. Definisinya dulu dong, baru analogi. Oke. Tritunggal itu adalah konsep yang dibangun oleh sebagian kekristenan sebagian ya, yang menjelaskan tentang kebagaimanaan Allah itu. Itu ontologis, definisi. Ya itulah dulu kan definisi secara. Jadi mungkin mana mau terangkan lagi sama kau? Ya begitu. Itu ontologis tuh, ya Tritunggal itu asalnya. Tadi lu itu ontologis, asal usulnya. Definisi Ya. loh, penjelasannya. Aku kasih kau secara lebih ringkas lagi. Tritunggal itu adalah konsep ketuhanan yang dibangun oleh orang Kristen sebagian ya, yang bagaimana Allah itu, ilah itu dalam tiga pribadi, tapi pada dasarnya sebenarnya dia satu hakikat. Satu hakikat. Oke. Iya. Oke. Yang mana contoh nih? Nah, sekarang baru analogi. Analogi contoh, mana tunggalnya, mana tiganya, kan begitu. Ya, jadi tunggalmu itu mana tunggalmu itu? Nah, contoh nih, matahari ini dari matahari kan satunya matahari ini, satu esanya itu matahari itu. Tetapi yang sampai ke jendela kaca rumahku itu cahaya matahari ini kan mataharinya ini yang berasal datang dari matahari si bola panas helium hidrogen sana itu yang meledak-ledak itu. Yang meledak-ledak bola panas api itu mataharinya itu, tapi dari matahari itu keluarlah dia cahaya dan keluar panas energi. Jadi energi ini berasal dari matahari, cahaya yang nyampe ke jendela rumahku ini pun dari matahari juga. Secara itu analogi yang paling mendekati. Jadi jatuhnya matahari ini bukan pribadi ya, hakikat matahari ini ya, bukan benda dia. Ya matahari itu kan hakikat. Bola api itu kan Bapa lah itu. Baru tahu gue matahari hakikat. Biasanya matahari itu entitas matahari itu. Jadi jadi kayak macam analogi ke aku lah, Darel ini. Aku kan tuh esanya aku ini, si Darel ini, esa. Nah, Darel ini apa? Darel ini hakikat atau pribadi? Contoh lah dulu. Aku ini bisa saja aku dijadikan hakikat. Oke, Darel hakikat, bukan pribadi. Oh alah. Bisa saja kalau kau mendudukkan aku jadi hakikat. Hah? Ya. Kok bisa saja sih? Berarti ini dong, apa namanya nggak pasti dong. Sekarang begini dia. Tergantung kau mendudukkannya. Coba gini Darel, Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus. Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus bukan Bapa. Betul. Aku tanya dulu kau, apakah cahaya matahari itu adalah bola api sana? Cahaya matahari apakah bola api? Bukan.
Bukan. Apakah panas yang kau rasakan yang di tubuhmu itu adalah bola api sana? Pak, dari bola api sana, tapi bukan bola api. Betul. Dari bola api itu yang berasal datang dia. Oke. Nah, coba berarti Bapa, Putra, Roh Kudus ini satu dia. Ya berasal dari satunya itu, mataharinya itu. Oh, bukan, jangan matahari analogi. Bapa, Putra, Roh Kudus ini satu berarti satu hakikat, nama hakikatnya Allah gitu. Nama hakikatnya matahari. Enggak. Iya, itu yang enggak, ini yang Tuhannya Darel. Bapa, Putra, Roh Kudus ini satu hakikat, hakikatnya Allah atau Tuhan. Allah. Oh, Jadi oke. Nah, sekarang apa? penalarannya ya ke Yesus lah dulu ya. Kan Bapa sana sang sumber. Jadi yang sampai ke dunia, yang datang ke dunia ini adalah logosnya Bapa, firmannya Bapa, yaitu Yesus. Oke. Kalau gitu Zeus, Poseidon, Hades, Ada konsep tiga yang lainnya agak dimirip-miripkan tapi nggak sama. Zeus, Poseidon, Hades. Ada tiga juga, Trinity juga, tapi ingat ya. Zeus, Hades bukan berasal dari Zeus. Hades ini bertentangan dengan Zeus. Berkelahi ini. nggak apa-apa. Kalau Bapak Putra kan mengasihi, kalau Hades, Zeus berkelahi, nggak ada masalah. Yang gua pengen tahu, Hades, Poseidon sama Zeus, hakikatnya apa? Oh, beda. Kenapa beda? Hakikatnya apa itu? Kalau Hades bukan berasal dari Zeus. Ngerti, hakikatnya apa? Hakikatnya ya dewa. Oke, hakikatnya dewa. Ada berapa dewa jadi? 3 dewa itu. 3 hakikat dong, Darel. Gimana sih? Beda. Jadi gini dia. 3 dewa ini kan teos. Satu hakikat dong harusnya. 3 lah, 3 hakikat lah itu. Lo nggak satu lah. Hakikatnya kan dewa. Cuma Sekarang satu gini dia. hakikat. Kores manusia, Ya. Rel manusia, Juma manusia. Kan gitu. Ada berapa hakikat? Ya 3 hakikat lah. Ya enggak lah. Manusia hakikatnya satu, pribadinya 3, pribadi Darel, pribadi Kores, pribadi Gurunda. Kan gitu. Kita pakai standarnya Tritunggalnya Kristen aja. Jadi kan jadi 3 manusia kita ini. Kalau Ya itu pribadinya ada 3, tapi hakikatnya manusia cuma satu. manusia kan, tapi kan 3 orang manusia kita ini. Ya iya, orang itu pribadi. Iya, jadi gini dia. 3 manusia. Baru dapat logikanya ya. Beda 3 manusia dengan kau kan beda dengan aku beda dengan si. Lah iya, Bapak sama Putra beda, sama Roh Kudus beda, tapi kan satu hakikat Allah. Kita beda, tapi kan satu hakikat manusia. Salah pemahaman. Oh, salah pemahaman gimana? Hakikat kan kita bicara. Ada 3. Coba kita lihat, ada hakikat lain nggak selain manusia di room ini? Sebentar dulu kawan. Ya, coba. Darel tidak berasal dari Juma. Aku bukan bagian dari Juma. Iya, tapi dari ibu kan, dari ibunya Darel. Sekarang aku bukan berasal dari Zuma, kau pun bukan berasal dari Zuma, kita nggak ada hubungan. Iya. Kok nggak ada hubungan? Tapi Yesus berasal dari Bapa, datang dari Bapa. Roh Kudus datang dari Bapa, kan beda. Oh, berarti Darel satu hakikatnya sama orang tua. Sekarang aku tanya dulu kau, beda kan? Apa? Beda. Tapi begitu. iya, tapi hakikatnya sama gitu. Pribadinya beda-beda, hakikatnya sama. Sama-sama manusia. Memahami hakikatnya itu beda lagi kau. Jadi ada ilah ini, ada Allah itu kan hakikat nih. Kalau Allah hakikat, manusia apa? Bisa juga manusia dianggap hakikat. Ya itu dia gitu kan. Iya, nggak bisa kau samakan hakikat kita dengan hakikat Bapa itu. Nggak bisa disamakan. Bisa lah. Kalau misalnya nggak bisa disamakan, kenapa bisa banyak jenisnya gitu loh? Oh, sekarang analogi, itu salah contoh hakikat manusia nih, Darel. Iya. Satu hakikat ya. Kita jadi 3. Contoh satu hakikat ini, hakikat. Darel nih, aku ini kan gitu. Kan aku adalah tubuhku, aku adalah pikiranku, aku adalah rohku.
Tubuh, roh, Dalam pikiran. Hah? Tubuh, roh, pikiran. Betul. Oke, hakikatnya namanya apa? Hakikatnya aku satu hakikat, seorang manusia. Oh, hakikatnya manusia, pribadinya tubuh, roh, pikiran gitu ya. Atau hakikatnya aku adalah manusia si Darel lah dulu aku bilang, nanti manusia jadi banyak kali. Karena aku satu orang manusia aku nih. Jadi Darel itu nama atau hakikat? Nggak apa-apa lah, gini Darel, gini. Misal tubuh, roh manusia, tubuh, roh dan juga pikiran itu hakikatnya manusia. Sekarang gua tanya, emang roh itu hakikatnya manusia, roh itu bukannya roh itu hakikat? Roh itu bagian daripada manusia lah itu. Hakikat bukan roh itu? Bukan, bisa jadi hakikat juga. Tergantung mendudukkan dia. Jadi Ya, kalau dia hakikat berarti bukan pribadi gitu loh. Kalau dia hakikat berarti bukan pribadi. gini dia. Gimana dong? Pada dasarnya aku ini apanya aku ini? Ya nggak tahu Darel. Darel apa Darel ini? Kalau aku ini sebenarnya tubuhku kah aku, rohku kah aku, atau aku pikiranku yang sebenarnya? Aku itu keberadaannya Darel itulah. Jadi gini, gue kasih sama Islam ya Darel ya. Ini gue jelasin dalam Islam. Keberadaan Darel itulah Darel. Nah, di dalam keberadaannya Darel itu ada bagi unsur-unsur. Jadi dalam Islam itu gampang istilah-istilahnya. Di dalam zat ada unsur-unsur gitu. Nah, unsurnya apa aja? Ada jiwa, ada sebenarnya kalau di Islam itu dua, jiwa, jasad. Bukan, ruh, jasad. Ruh sama jasadnya tuh jadi nafs. Nah, kayak gitu. Nah, apa namanya? Zat ini namanya manusia. Keberadaan ini namanya manusia. Keberadaan ini namanya jin. Keberadaan ini namanya malaikat. Nah, kami Muslim menyembah Zat yang Maha Tinggi, Maha Suci. Siapa nama Zat yang Maha Tinggi, Maha Suci ini? Allah Subhanahu Wa Taala. Apa gelarnya Allah Subhanahu Wa Taala? Banyak gitu. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Al-Ilah, Sang Tuhan. Kayak gitu Darel. Nah, jadi Gampang kalau di Islam gitu. Makanya syahadat. kalau di Islam ini gampang memahami Tuhannya. Kalau kami itu nggak gampang memahami Tuhan kami. Oke. Oke. Iya, jadi kami ini bahkan biar kau tahu Kores, pernah aku kan ada komunitas kami YPDPA pendalaman Alkitab gitulah kan. Aku minta materi Di dalam gereja. bukan di luar. Kalau gereja kan ya sekali seminggunya itu. Ada lagi di luar itu komunitas pendalaman Alkitab kami ikuti kan gitu kan. Ku minta lah si pemateri ini, dokter ini, ku minta dia, Amang ku bilang kan, coba dulu nanti Amang terangkan materi untuk kami itu, ku bilang tentang Tritunggal, ku bilang. Ini udah dokter ini. Sebelum dia kasih materi, kan ini yang mendengarkan ini kan banyak ini, artinya dari beda, ada yang dari karismatik, ada HKBP, ada ini para yang panelis pendengarnya. Ya denomnya beda-beda lah. Beda lah, tapi dalam satu komunitas gitu kan. Ya. Nah, si dokter ini udah dokter dia di teologi, dalam menerangkan Tritunggal pun dia permisi dulu dia. Artinya sebenarnya ini katanya konsep Tritunggal ini diterangkan 1 semester katanya untuk konsep ini, tetapi akan kurangkum dalam 1 jam. Anjir, 1 jam, buset. Jadi materi dia itu bagaimana dia merangkum materi itu yang 1 semester ini agar dipahami dalam 1 jam. Artinya itu kan dia ya dipaparkan dalam slide-slide-nya ini gitu kan. Dia saja pun permisi lagi dia mana tahu ada tambahan daripada materi ini saya persilakan karena pendengar pun ada yang pendeta. Begitu, nggak gampang menerangkan konsep ketuhanan orang Kristen, nggak seperti itu yang mudah dipahami. Kami memang dia dianalogikan lagi dia untuk dipahami. Nah, makanya kalau gini Darel, kesimpulannya itu kalau susah untuk memahami Tuhan, artinya itu bukan Tuhan yang menjelaskan. Oh salah. Oh salah. Tuhan, bagi kami beda lagi. Tuhan yang terlalu gampang dipahami bukan Tuhan. Kalau Tuhan yang terlalu gampang dipahami, itu Tuhan yang menghendaki, Tuhan yang menjelaskan ke kita. Kalau manusia ribet Darel. Begitu memang dia. Jadi kalau
Kalau kalian kan ya akulah Allah, sembahlah aku. Ya, nama Tuhan kita Allah gitu kan. Tapi Kristen nggak begitu. Kristen aneh, Kristen dia beda. Trinitas kok bisa 3 pribadi ini seperti apa? Banyak pertanyaan dalam ketuhanan Kristen, benar, nggak masalahnya itu. Karena begitu kompleksnya ketuhanan Kristen, maka lahirlah namanya banyak denom. Pemahaman tentang ketuhanan itu jadi banyak, rame. Itulah. Jadi nggak tahu mana jalan yang menuju Yesus jadinya. Jadi yang salahnya adalah terjadi bentrokan antar ya kalau kau beda pemahaman itu pemahamanmu, itu begitu. Jadi kekayaannya itu beda pemahaman itu, bukan jadi sebuah pertentangan yang gontok-gontokan. Contoh nih, Edis mengatakan tadi kalian bahas ya Edis ya. Edis itu dia dibawakannya ke dalam pemahaman dia memahami tafsir Alkitab itu. Sebenarnya Edis itu pun ada benarnya, ada salahnya juga dia. Ada sebagian pemikiran Edis ini bertentangan dengan teologi kekristenan. Dia terlalu ke kemanusiaannya dia, keilahiannya dia kerdilkan. Ada yang kusepakat dengan Edis, ada yang nggak cocok. Contoh ya, yang sepakat aku dengan Edis itu ya artinya yang dikatakan Edis ini Tritunggal dibuang ke tong sampah, sebenarnya maknanya bukan begitu. Jika orang berpikir bahwa jika tidak Tritunggal maka tidak masuk surga, salah itu. Artinya surga dan neraka. Besok ku ganti KTP ku ini, ku ganti KTP ku nggak Kristen, bisa aku masuk surga juga. Bukan Edis itu. Pertanyaan Edis yang paling tajam itu ini waktu ke RK gitu. Kalau misalnya orang ke Elia Miron. Kalau misalnya orang mengimani Yesus sebagai Mesias, sebagai putra Bapa, tapi nggak mengimani Tritunggal, masuk surga nggak? Elia itu muter-muter jawabnya. Walaupun gua tahu Elia mau jawab nggak masuk surga. Kalau Darren masuk surga nggak? Oh, kalau dia tidak mengimani Tritunggal, tidak berkiblat ke Tritunggal, masuk surga bisa? Edis Tarian. Nggak, aku bukan Edistarian, aku di situ. Ini Bunda, Rel lanjut sama yang lain dulu ya. Gue udah di sini udah mau subuh ini malah ada. Oke? Tergabung lagi. Nanti kita sambung lagi lah ya. Yuk. Oke. Sama yang lain dulu aja. Mana? Dialog, ayo. Waduh. Terlambat. Ketik yang ngoten, ketik dulu, ketik. Nah. Siapa yang ngotot ini yang minta naik? Silakan nota-nota yang minta naik, ayo ketik dulu. Islam semua tak naikin. Gak ada ini, gak ada outannya nih.
Udah di live kan, udah Daud kan. Guys, halo ibu-ibu.
Mungkin ini pada sholat Bang Haji Indra, Pak Haji sholat. Gak ada lagi oten kah? Tom, siapa nih Tom? Tom, kalau kau Kristen, apa yang diajarkan oleh para nabi-nabi terdahulu, Nabi Ibrahim, Abraham, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa atau Yesus, itu ajarannya tauhid. Tidak ada yang mengajarkan Tuhan 3 dalam 1, 1 dalam 3, tauhid. Ajaran Nabi Musa di perjanjian lama di Ulangan 6:4, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ajarannya tauhid. Nabi Musa pun seperti itu di dalam Bibelmu. Perjanjian baru di Matius, ketika seorang murid bertanya kepada Yesus, Guru, jadi orang sejaman dengan Yesus manggil Yesus guru atau rabi. Guru, hukum apa yang terutama? Dijawab oleh Yesus, hukum yang terutama itu ialah dengarlah hai orang Israel. Seruannya selalu kepada orang Israel. Dan Yesus diutus hanya kepada Bani Israel, bukan kepada oten-oten ini ya, yang di luar Bani Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, tauhid. Nabi Muhammad pun seperti itu. Beliau Nabi Muhammad SAW, khataman Nabi, penutup para Nabi, mengajarkan seperti apa yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Esa. Jadi pengajarannya tauhid. Nah kemudian datang Pak Paulus, kemudian bapak-bapak gereja, ditambah diperpara penerjemah, ya, mengajarkan Tuhan 3 dalam 1, 1 dalam 3. 3 pribadi, 1 hakikat. Hakikatnya sama katanya, sama-sama Tuhan. Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Mana ada pernah diajarkan seperti itu kawan? Gak ada. Dan yang menjadi suatu problem ketika pengajaran tauhid yang diajarkan oleh para nabi di dalam perjanjian lama, kalian mau kawinkan, kalian mau satukan dengan ajaran pagan bapak-bapak gereja, pengajaran Paulus dan diperpara penerjemah. Syukran Bang Haji, jazakallahu khairan kotsiran. Dia mau, kalian mau gabungkan ajaran tauhid dengan ajaran Trinitas ini yang bersumber atau yang berlandaskan paganisme. Gak bisa nyambung, gak bisa menyatu. Ibarat minyak dengan air, gak akan bisa menyatu minyak dengan air. Inilah ajaran tauhid, kalian mau gabungkan dengan ajaran pagan, ajaran Trinitas. Gak bisa bro. Kau lari ke perjanjian lama, membawa YHWH, Tuhannya yang diperkenalkan oleh Nabi Musa. Tidak seperti keimananmu di Kristen. Nabi Musa mengajarkan tauhid. Kalian tempel perjanjian lama yang pengajaran tauhid di situ. Lalu kalian menggabungkan dengan dogma doktrin Bapak Gereja, diperparah surah-surah Paulus. Ditambah lai penerjemah yang menerjemahkan seenaknya, semaunya. Jadilah kalian ini tersesat. Gak nyambung kan kalau diskusi kalian. Gak bisa kan. Tapi Darel kena itu, Darel itu. Soal hakikat sama pribadi kena dia itu. Iya, kena iya. Lanjut. Siapa nih? Muhammad Muslim. Bun, subuh Bun. Udah, aku udah dari tadi. Mantap. Dante, lanjut Teres. Sip. Dante emang gak dialog dia naik turun ya kayak hantu.
yang apa ya? Jadi Tuhan ini di mereka bisa hakikat, bisa nama, bisa hakikat, bisa jabatan gitu. Bisa, hakikat sama gelar jatuhnya ya. Tuhan itu. Hakikat itu kan keberadaan sebenar-benarnya gitu. Yang nanti ujung-ujungnya itu ya kholik sama makhluk. Hakikat itu keadaan sebenar-benarnya. Hakikat sesungguhnya kan gitu. Dan dia tidur dia. Kayaknya kena sinus akut dia. Susah napas itu tidurnya, kasihan. Si Tom itu dari tadi pagi loh, dari tadi malam loh. Di bawah terus dia, hebat Dia terus dia, di bawah terus dia ketik. Buset. Gua salut sama ini lu Tom, apa namanya? Mungkin lu lagi bela iman ya. Dari jam berapa tuh? Jam 12, jam 1-an kayaknya. Ketik, kopi ya. Orang lain tidur. Dia ngetik. Dialog enggak, ngetik di bawah dia. Nyala terus itu HP. Alhamdulillah. Ya semoga dengan begitu lu bisa dapat hidayah, Tom. Dan dia ngetiknya itu terus ya, pencipta hanya satu. Tuh. Bagus kalau satu aja dulu gitu. Tuhan itu satu aja dulu. Karena kalau lu main pribadi ya banyak. Lihat Darel tadi kena skakmat kan. Ini kita di atas ini hakikatnya berapa Darel? 1. Ada berapa pribadi? Oh enggak gitu, beda kalau sama Tuhan beda. Itulah kalau lu main hakikat sama pribadi gitu. Pribadi itu jatuhnya kan jenis pribadi. Quantity, perpeks. Ya Tuhan yang tunggal satu-satunya. Satu-satunya. Nggak ada 2, nggak ada 3. Nggak ada itu di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Nggak ada yang kayak gitu. Nah, kenapa kan naik jadi aduh. Apa itu? Wah, naik juga. Lu dari jam 1 ya, ketik di bawah ya. Udah minta naik tadi kan naikkan terus aduh gimana nih? Dari jam berapa minta naiknya? Wah, dari berapa tadi? Buset dah. Di bawah ketik terus buset. Dan naikkan gimana nih kuda sini? Gimana sih? Enggak tahu, gua bukan moderator. Wah, pada propa nggak tahu apa gimana ini, apa sibuk ini ya. Udah penuh juga bre. Kalau Zoom mungkin 200 orang bisa masuk. TikTok kan terbatas. Iya sih, oke, tidak apa-apa, santai aja. Aku sambil menikmati. Tapi lu 2 tangan itu kan copy paste itu kan? Aku kan pakai otomatis. Ini kan TikTok itu kan milik orang Yahudi. Ada kan ada yang buat langsung Skype pencet, aku ngirimkan 50 langsung bisa tuh. Oh, jadi lu pakai aplikasi ngetik iya, gitu. Jadi langsung otomatis. Jadi aku diem kosong, dia muncul sendiri dia. Kenapa nggak di room yang Kristen aja supaya naikin viewer? Kalau kayak gitu kan itu dibaca algoritma jadinya. Oh, udah bisa kok, udah bisa. Tuh satu nggak bisa. Enggak, typingan lu itu kan ngitung algoritma itu. Tapi gini, kalau masih orang sama satu, kecuali aku pegang misalnya 5 atau 6 akun tuh ya bisa. Kalau satu nggak bisa. Terus lu berapa HP? 1, 2 HP, satunya apa pakai untuk. Ya udah, satu lagi di tempat Kristen kalau gitu. Masa lu nonton di sini mulu, di sana enggak? Aku kan baru aja hari ini pas kosong santai-santai Kures. Santai jadi baru ini kali sekarang ketik kopi. Iya itu bisa tuh kalau misalnya aku punya. Bro, tunggu, lu udah tidur belum? Udah tidur tadi. Jam berapa? Jamnya kan terbalik kita. Jam berapa tidur? Jamnya terbalik kita. Iya, gua tidur jam 5, bangun jam 2, jam 2-an, jam setengah 3-an. Lu tidur jam berapa? Nah ini kan udah pagi, udah siang nih. Oh, lu nggak di Indonesia? Ya gitulah Kores. Parno dia nggak ngasih tahu. Main ya. Iya, insya Allah kalau ketemu. Iya. Ya, udah naik nih. Mau nanya apa? Udah naik nih? Atau mau mengutarakan apa? Ya cuma itu aja. Jadi kalau apa namanya di Alkitab itu, jadi apa namanya pencipta cuma satu.
Jadi itu Ya yang ngerti tadi ya, kamu- Tritunggal juga kemudian ngomongnya satu gitu. Tapi terus lu terus kemudian yang orang Kristen itu semua agak negatif itu begitu muncul Allah di abad ke-6 itu. Dan tapi lu Allah itu- Tritunggal. Hah? Tapi lu Tritunggal. Aku mesianik. Oh alah, mesianik. Mesianik itu Mesias. Mesianik ya ujung-ujungnya Jesus only juga. Oh enggak juga. Enggak, Enggak, tunggu dulu. Bapak Yesus bukan? Loh, Bapak ya Bapak. Oh, oke Gini loh, oke oke. Bapak itu satu. Dalam Bapak itu ada firman-Nya dan ada Roh Kudusnya. Gitu. Tapi Maka siapa- Yahudi Mesianik mainstreamnya Bapak itu Yesus itu sendiri, mainstreamnya ya. Oh enggak. Kamu mau lihat aja di Messianic Jews for Jesus, lihat nanti bisa lihat ya. Tahu. Di video itu ada gini, jadi Bapak itu satu. Dulu di Zoom rame Messianic Jews itu rame dulu di Zoom. Ada Valen udah Islam sekarang. Edis juga dulu dari Messianic Jews dia. Lain. Kalau O'Brien itu dia memang Messianic, dia memang Yudaisme, dia beda, total beda. Jadi Enggak, dulu Valennya dulu. Valen, ini. bukan Billy, Valen. Sekarang Yang Umar mana ya? Al-Fariski namanya. Aku nggak Edis betul juga ngerti. dulu zaman WhatsApp dia Messianic Yahudi, dia manjangin jambang gitu-gitu. aku enggak Tapi betul sekarang di ngerti ya. TikTok perdana gua nemu Messianic Jews. Lu itu yang ngomong. Perdana banget gua nemu. Gini, Messianic for Jesus ya, ada Messianic Jews for Jesus, ada Messianic for Jesus. Nah, aku ini kan orang bukan Yahudi toh, jadi aku ini Messianic for Jesus, Messianic Jews for Jesus. Ya, Oh gitu. Websitenya ini atau YouTube? website-nya gitu, website-nya sama. Messianic Jews for Jesus. Ya, Gue Jews for Jesus tahu gua. ya itu juga sama tuh. Itu basicnya dari Messianic, dia orang yang percaya Yesus gitu, orang yang percaya pada Jews for Mesias Jesus ada, Yeshua. Messianic Jews nggak ada, Bre. Messianic Jews for Jesus ada. Ya itu, ya anak kamu lihat aja banyak kok. Kalau Enggak, di di website atau di YouTube? YouTube. Oh, YouTube. Jadi kalau misalnya, tapi intinya sama kok. Dari yang orang Kenapa Kristen dua semua itu kalau sama? Kalau aku perhatikan sama. Mereka yang itu tunggal sama aja. Tuhan menjelaskan doang itu. Hanya Enggak. menjelaskan. tapi lu berarti nggak menjelaskan ketuhanan nggak pakai Tritunggal ya? Kita nggak gitu ya. Kayak dalam firman Yesus mengatakan bahwa aku keluar dari Bapa dan Roh Kudus keluar dari Bapa. Itu apa sumber satu-satunya itu. Roh Kudus itu apa? Kalau di Messianic Jews? Sama rohnya apa? Rohnya apa? Bukan, maksud gue setara. Rohnya apa itu apa? Iya, setara nggak? Ini nggak ngomong kesalahan kalau kita di ini. Kalau udah satu itu udah ngomong kesalahan di itu, kita nggak ada gitu. Jadi kalau misalnya kamu ngomong tadi ada yang ngomong tentang matahari, betul matahari udah sinarnya, ada ultravioletnya, ada begitu sama. Meskipun misalnya sampai di sinarnya, sampai di dunia, dia bisa kembali lagi gitu loh. Jadi kembali ke sana. Tadi gue tadi tuh kesidar lupa bahas ini. Kalau misalnya pakai konsep matahari, jatuhnya bukan 3 dalam 1, 2 dalam 1 jatuhnya. Karena satunya itu yang bola mataharinya. Bukan apa namanya? Semuanya ada sinar banyak, sinar ultraviolet. Ada lagi. Ada sinar banyak Sinar panas, Ya, bola kan gitu. Jadi gini, itu kan hanya menjelaskan doang kores. Seperti dalam orang biasanya mengatakan tauhid. Ngomongnya Nggak ada. pelanin, nggak jelas gue dengar. Pelanin ngomongnya, nggak usah Iya. kayak dikejar-kejar. Jadi di dalam kayak ini penjelasan doang ya. Kayak misalnya dalam kamu orang Muslim ngomong sama saya itu ada tauhid, tapi nggak ada ayatnya, cuma itu penjelasan doang itu. Nah itu. Jadi aku nggak mau debat itu, nggak mau aku tuh. Lebih debat saya lebih gini, bukan debat tuh ya. Lebih menjelaskan gini, makanya kalau kita nganukan tuh. Ya udah yang lu suka aja, lu mau menjelaskan kemana deh, nggak usah Tritunggal. Oke. Jadi gini, aku mau nanti kamu boleh gantian nanggah. Iya, ngerti. Mungkin bernarasi sendiri, nanti kamu juga boleh silakan. Jadi gini, di dalam Alkitab itu Bapa Yahweh yang Maha Kuasa itu Maha Pencipta. Nah, dia satu-satunya, dia memberikan hukum pada Musa, satu-satunya yang mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku. Itu firman dia ya. Nah, itu melalui firman, dia menyampaikan melalui firman dia. Dan maka kita ini orang Kristen itu merasa bagaimana mungkin tiba-tiba Allah muncul
abad ke-6 itu yang ada masalah ya. Sorry, ini maksudnya kita ngomong secara fair ya. Aku ngomong apa adanya ya. Iya ya. Jadi jangan masukkan di hati. Ini kita ngomong Enggak, gua udah lama dialog, gua ngerti mana yang ngehujat, mana yang diskusi. Lanjut aja. Jadi itu apa namanya, bagi kita orang yang Mesian ini percaya pasti Allah ini pasti bukan Tuhan dari Bapa di surga, dan dia pasti bukan dari surga. Kenapa? Karena apa? Namanya sudah spesifik, dan nama dia tidak boleh disebut sembarangan dia. Sementara Allah itu terima kasih sehari disebutkan keras malah pakai tua, malah keras ya. Kalau Yahweh tidak boleh, nama dia pun kalau orang Yahudi yang begini Adonai. Kalau dalam Alkitab Yahudi menemukan tulisan Yahweh dibacanya Adonai Elohim. Artinya Adonai Tuhanku, sembahanku gitu, sembahanku. Yang itu sembahan. Adonai Elohenu sembahan. Elohenu sembahan. Elohenunya iya. Ya, kalau Elohim sembahan. Elohim itu dari bentuk jamak dari sesembahan kita. Dari L ya. Bentuk L kan majestic plural itu bisa jamak, bisa tunggal, tergantung konteks dari ayatnya. Ini kalau L itu nama dia, nama Bapa yang Maha Kuasa itu L. Dia apa namanya sebutannya? Salah satu dari nama. Ya, sembahan itu. Tahu kan, kalau lo Messianic Jews harusnya tahu ada 7 nama kudus yang diagungkan dalam Yahudi. Tahu kan? Ini sebetulnya tuh gini, Korea. Jadi apa namanya, dalam orang Yahudi, aku bukan ikut Yahudi yang Mesianik. Oh, bagian itunya nggak lu ambil? Bukan. Jadi aku nih orang luar Yahudi yang percaya pada Mesias, Juru Selamat itu, Yesus itu, Kristus pada bahasa Anunya atau bahasa Yunani. Jadi gini, aku ulangi dikit ya, kembali lagi tadi sampai mana ya? Jadi sembahan itu kita menyembah sembahan. Yesus mengatakan jangan menyebut nama sembarangan. Ya, jangan nyebut nama sembarangan. Jadi nyebut nama dia sembarangan aja enggak boleh itu. Makanya dari Musa, karena Musa yang pertama kali beritahu dia jangan menyebut nama sembarangan. Aku memandang bersalah orang yang bernama ku sembarangan. Betul. Dan nama dia mengatakan namaku turun temurun. Nama Yod He Vav He itu nama turun temurun. Jadi tidak mungkin diganti nama lain tuh. Dan kalau misalnya Indonesia dimakan Allah itu artinya saya sembahan. Sembahan itu banyak. Ratu siapa kita sembahan ya boleh. Artinya kalau sembahan yang Maha Kuasa itu dia loh. Dan firman yang keluar dari dia juga sembahan. Maka dia mengatakan Ibrani 1. Sembahan juga firman. Ya kan dalam Ibrani 1 ayat itu mengatakan apa? Ketika dia mbak anaknya dalam seluruh dunia, semua malaikat harus menyembah dia. Sembah dia, sembah. Jadi karena firman. Kalau itu Musa waktu dia datang di Sinai, firmannya apa? Musa nyembah firman itu. Sembah Musa. Jadi firman itu hanya firman dia yang dengar dari Musa itu. Sang firman dengar dari Musa. Dan Musanya langsung sujud, tidak berani nengok tuh Musa itu. Jadi semua itu begitu semua. Yang mendengarkan semua nyembah firman-nya. Karena apa? Firmannya dia kan dari Bapa sendiri. Keluar dari Bapa. Yesus mengatakan, barang siapa menghormati aku, menghormati Bapakku. Barang siapa tidak menghormati aku, tidak menghormati Bapakku. Kan begitu. Jadi kalau manusia sembrono kadang-kadang aku agak dikit merasa ngeri ya orang itu. Karena orang nggak tahu ya, bahwa itu firman dia yang Maha Kuasa loh. Ya, firman dia yang kuasa. Kemudian Roh Kudus itu rohnya Bapa. Maka dikatakan Roh Kudus menuntun hidup. Roh Kudus itu menuntun hidup kita. Jadi di dalam Alkitab itu mengatakan bahwa surga terima Roh Kudus. Dia memberikan Roh Kudus kepada pengikutnya untuk menyertai hidup pengikutnya. Supaya apa? Menjaga dua hukumnya. Hukumnya apa? Satu, kasih kepada Bapa dengan semua hati, mulut, jiwa, dan raga, dan kekuatan, dan mengasihi sama manusia seperti diri. Ini dua hukum yang mutlak. Jadi dua hukum yang itu mutlak. Jadi nggak ada hukum yang dikatakan oleh Yesus, tidak ada hukum yang lebih utama dari dua hukum ini. Dari kata itu. Jadi makanya kalau dalam
Torah katakan kan ada dengarlah Israel, itu yang pertama itu, yang tulisannya artinya itu Yahweh Elohenu. Jadi apa bacanya kan dibaca, nggak baca ya bacanya begitu, karena orang Yahudi butuh masa itu nggak berani baca mereka sampai detik ini. Kamu ke Israel nggak berani, misal kamu buka atau Quran buka, ini bacanya apa, mereka berarti Adonai. Bang Kores, tanggapin. Maka itu jadi apa namanya, biarin aja dulu. orang Kristen anu apa Kasihan namanya, dia udah ngetik lama di bawah. Biarin aja dulu ngomong, nggak apa-apa. nggak apa kerja, nggak apa ya ngomong. Oke ya, dikit lagi. Ini kan yang kamu menanggapi lah apa. Ini amasnya dari pihakku loh. Jadi untuk kamu terserah kamu ya menyampaikan yang ini ya. Jadi kemudian bagi orang Kristen itu merasa ganjil. Ya sudah saya baca Alkitab semua pasti kamu akan merasa ganjil. Ya, Pakai itu pelan-pelan itu loh. Pakai koma pakai titik. Sorry habis sepedaan soalnya. Pelan-pelan ya, biar dipahami yang kau sampaikan. Ayo. Terima kasih ya, makasih. Lah bagi orang di Indonesia gitu, hampir semua dunia sama semua. Dia mempertanyakan dengan kenapa tiba-tiba muncul Allah itu LGBT itu loh. Kan di dalam Banul itu benar ada dari apa namanya, dari mana saja, dan dia hukumnya Allah itu bertentangan dengan hukumnya Yahweh. Yahweh yang mengatakan itu apa namanya, misalnya dikatakan dikatakan jangan ada ilah lain di hadapanku, yaitu lah sementara Allah mengatakan sebagai pencipta, padahal sebelum abad 7 abad 6 itu udah diciptakan semua, udah ada sebelum Jibril mengenalkan Muhammad di dalam gua itu sudah ciptaan, udah ada semua itu, udah ada ciptaan semua udah ada. Lah kemudian dikenalkan nama Allah lah itu, dan ajaran di kemudian Allah ini bertolak belakang dengan ajaran dari ajaran. Kalau kamu baca Quran, baca 10 perintah Elohim ya, baca 10 perintah Yahweh ya, Elohim, itu nanti kamu nggak tahu. Cuma di Indonesia karena udah diterjemahkan di Allah ya, jadi itu mungkin kamu mungkin agak dikit rancu. Tapi kalau kamu Inggrisnya atau ke Hebrunya, kamu akan betul-betul bisa membedakan. Sudah panjang kali gitu. Udah belum? Cuma nggak apa Bu, ngobrol aja kok. Udah masuk Bang. Ya. Apa namanya, jadi apa namanya, cuma itu Pak Kures, jadi yang kita nganukan itu. Tapi makanya satu Dandang merasa ngeri ya kalau dengar yang dari surah Muslim itu yang kita nganukan, dengan Yesus itu Bang, begitu. yang kita nganukan maksudnya. Lanjut Bang Kures, jawab tuh, tanggapin. Kenapa? Udah belum itunya Tomnya? Lagi. Iya, silakan. Jadi itu yang apa namanya, pada menghujat Yesus itu berarti menghujat Sang Firman. Itu hati-hati loh, karena dia akan datang pada akhir zaman untuk membangkitkan seluruh manusia di dalam kuburan sedunia ini, dan dia akan menghakimkan, dia hakim. Itu yang sangat-sangat fatal tuh. Jadi aku nih khawatir kalau teman-teman ini karena kepercayaan, karena demi debat ya, itu bahaya sekali gitu loh, karena dia Sang Firman ya, Sang Firman Yahweh yang Maha Tinggi, itu yang bahaya ya. Nggak sabar. Udah hentikan ya. Ayo Kores. Ya, jadi pertama tuh gini Tom, kalau misalnya sebelum abad ke-7 sudah ada Tuhan, ya sebelum abad 15 sebelum Masehi juga sudah ada Tuhan. Sebelum zaman Nabi Muhammad, sebelum zaman Musa alaihissalam ya Tuhan udah ada gitu. Tuhan udah ada. Jadi kalau misalnya dibilang abad ke-7 baru nongol, ya masa kita bilang sebelum abad 15 sebelum Masehi Tuhan baru nongol, kan nggak bisa gitu. Tuhan sebelum penciptaan itu udah ada, itu satu poin. Bukan maksud Bu yang LWT, bukan Tuhan, LWT-nya. Kalau Tuhan baik. Iya, maksudnya jatuhnya juga YHWH baru ada di abad 15 sebelum Masehi kan, kalau dibawa ke sana gitu. Jadi bukan. Di waktu Musa itu dia bertanya siapa nama. Iya, waktu Musa bertanya siapa namamu itu kan itu abad 15 sebelum Masehi, bukan di awal penciptaan kan? Baru nongol ini YHWH. Bisa digituin juga jadinya YHWH kalau dibawa ke sana gitu. Maka dari itu perkara nama ini gue jelaskan di sekarang. Dalam Yahudi sendiri, untuk kawan-kawan Mesianik, YHWH itu singkatan, dia bukan nama. Itu bisa dilihat di Penine Halaha kitab 15 bab 16 nomor 1.
Yod Vahe, betul. Yod Vahe, betul. Itu dia singkatan, bukan nama dia. Singkatan dari Vehaya Hove Veyihye, yang sudah ada, yang telah ada, dan yang akan selalu ada gitu. Nggak mungkin nama Tuhan itu singkatan. Itulah kenapa nanti kalian menemukan di Keluaran 6 nomor 3, namaku belum aku nyatakan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Gitu dibilang. Ya betul. Ada Musa, waktu Musa. Di Musa juga belum dinyatakan. Itulah kenapa Yahudi bilang Yahweh itu singkatan, bukan nama, belum nama. Terus belum Tom, baru sedikit gua. Sorry. Silakan. Iya, gua lanjut ya. Nah, terus ketika dibilang kenapa tiba-tiba muncul ini Allah, enggak. Allah itu enggak tiba-tiba muncul gitu. Karena nama anak yang diberkati dan nama keturunannya Ishak Yakub itu sudah mengandung nama Tuhan yang benar, yaitu Allah. Ada lametnya kalau dalam Ibrani. Perhatikan di situ, ada lametnya, Ismael dan Israel. Kalau misalnya YHWH ini nama Tuhan, harusnya di dua momen penting ini nama anak itu Ismaya sama Israya, tapi kan nggak dipakai. Artinya nama Tuhan yang ada lamnya itu, itulah yang benar gitu. Belum beres. Tunggu. Nah, lalu kemudian dibahas juga mengenai kenapa bertentangan dengan 10 perintah Tuhan. Tidak gitu. Karena dalam Islam itu tauhid itu nomor 1, harga mati itu. Itu rukun iman kami pertama, tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Jadi kalau misalnya YHWH yang singkatan ini mau dijadikan entitas Tuhan, syirik itu. Nggak bisa itu dijadiin Tuhan. Nama Tuhan itu benar-benar diresmikan oleh Tuhannya sendiri ketika di zaman Nabi terakhir, yaitu Muhammad SAW gitu. Terakhir sekarang, Tom. Nanti lanjut Bunda Rahma aja deh, atau Ustadz Tahta. Menghujat Yesus sama dengan menghujat Sang Firman. Gini Tom, perhatikan. Gua yakin selama gua belajar, nama firman Tuhan itu bukan Yesus. Yakin gue bukan Yesus. Karena Yesus kita tahu sendiri itu nama dari Yunani. Nggak mungkin Israel menggunakan nama Avangelion atau nama dari kitab-kitab yang Yesua. Nah, Yesua, nama Yesua juga itu mohon maaf tidak ditemukan dalam kosakata Ibrani. Abad pertama itu nggak ditemukan. Itu baru ada di abad 19-20. Jadi gua yakin sekali nama Sang Firman itu bukan Yesua atau Yesus gitu. Silakan Tom, nanti dilanjut sama yang lain ya. Pembela kebenaran harus tidur. Dikit ya. Boleh. Boleh dong, ya. Kan dialog, lanjutlah. Oh iya. Jadi L itu sebutan untuk Yahweh yang Maha Kuasa. L makanya nama dia El Elyon, El Gibor, El Shaddai, El Olam yang Maha Kekal, El Elyon yang Maha Tinggi, El Gibor yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, El Shaddai yang Maha Hebat. Kan begitu. Jadi L itu nama dia, L sebut dia, maka dia itu dipanggil dengan L dia tuh. Maka nama dia, maka ada namanya Ismael, Gabriel, kan begitu. Gabriel, Ismael, Mahalael, semua gitu. L itu ada nama dia yang nama dia. Ada di Islam semua itu, Tom. Al-Jabbar, El-Gibor itu Al-Jabbar, El-Eli, Al-Ala, Subhanahu wa Ta'ala, Maha Suci, Maha Tinggi itu. Semuanya ada di Islam itu. Sama dengan Tuhannya Islam, Tuhan Yahudi. Esensinya. Lanjut, Res. Ya, ya. Jadi apa namanya tidak sama. Karena apa? Karena pertama itu dan nama L itu sebutan dia dari sebutan menyebut Yahweh yang Maha Kuasa itu, yang Maha Pencipta itu. Dia mengatakan jangan ada padaku ilah lain di hadapanku, itu loh. Sementara aku nih Mbak tadi ngomong sama Gores di abad ke-6 kemudian muncul ada Alo SWT itu yang sudah, dan lebih lagi tuh lebih dalam lagi ya. Lain itu ya ilah yang dibuat di Romawi itu. Aduh, Tom. Ustaz Tata, begini ya, ilah tuh banyak ya, ilah tuh banyak. Jadi kan Kores masih kan Kores, Res, udah lama. Ustaz Tata, Lanjut.
Bang Kores juga. Oh iya, Bang. Besok aja kita teruskan lagi ya. Jadi menarik lah ngobrol pagi suasana Gimana santai. Ustaz mau lanjut? Ustaz? Ini Enggak, saya tanggapi dulu sedikit tadi Bang ya. silakan. Katanya Musa pun menyembah firman. Ini Iya. firman ini apa sih? Firman ini apa menurut Anda? Begini, ketika Musa dipanggil, Tanya Musa, firman ini apa? Musa. Bang. Musa panjang-panjang. Menurut Anda firman ini apa? Firman itu perkataan Elohim yang dari Perkataan tuh. Gini, Apakah yang Musa datang menyembah perkataan? bentar. Jadi Musa menyembah Bentar. perkataan. Sebentar ya, biarin ngomongnya. Jadi gantian Bu, gantian ya. Jadi Yahweh itu menyampaikan pertama itu ya sang firman itu dan manggil Musa, dan Musa menyembah dia. Musa itu sujud menyembah dia, padahal itu adalah favorit Musa firman yang tidak dia dengar. menyembah firman, tapi menyembah yang berfirman. Dia itu loh dikatakan Ibrani 1 Elohim, ketika dengar. sebentar ya, sebentar. Anda aja yang mau ngomong. Gini, biar ngomongnya enak, gantian gimana? Kalau Anda kan yang ngomong Enggak. terus dari Loh, tadi. lah kan tadi sama Kores, ya. Ini kan Sebentar. Ini beda orang. aku gemetaran Gini, kalau aku. Sebentar. maksudnya kalau kita ganti orang, kita juga Ketika bentar. dengar dulu lah, gantian. Ketika Yahweh berfirman, itu kemudian Musa menyembah dia, itu lah. dia Jadi, menyembah YHWH iya, atau iya. Elohim, bukan menyembah Iya. firman. Lah, Firman itu Dan perkataan. Yahweh itu berfirman jangan ada ilah lain di depanku. Jadi dia nggak boleh, makanya ada Elohim itu tuh. Ini yang kita bahas ini Mau ini kenapa ada ngomong terus, Elohim nah. Dari tadi belum capek ngomong. Loh, gini Iya. kan kita tadi sama Kores. Bunda, izin Bang Tom. Gini. Bunda Rahma, kalau Bunda Rahma menyembah firman atau menyembah yang berfirman? Loh, Yang berfirman lah. loh, Bang. Oh gitu, iya. Gitu ya. Saya baru tahu karena saya kan baru di siapa? TikTok baru 2 hari. Bang Tom, kalau Bang Tom ini menyembah firman atau Bentar menyembah ya, yang aku berfirman? jawab. Lanjut, Sebentar Bang. ya, Bang. aku jawab boleh. Biar gantian Iya, dulu tuh ya. sebentar, Satu-satu. ya gini. Bentar. Tom, Biar sebentar, selesai sebentar, dulu. sebentar. Tom, Biar aku sebentar. gini, Tom, biar aku Tom, nyambung, Tom, nyambung, sebentar, Tom. biar ya. Kok Biar ada nyambung. suaranya, Tom? Gini, Tom. biar nyambung dulu. Kok ada Biar aku suaranya? selesaikan dulu. Tom, geser sedikit, Baru Tom. gantian. Sinyal, Dikit aja. sinyal. Biar Sinyalnya, selesai. Tom. Biar Kalau suaranya si Tom ini kemana ya? Jangan dipotong. Nggak ada suaranya. Jadi Gangguan sinyal mungkin ya. Biar jangan dipotong. Saya Bunda, kalau Bunda Rahma ini Ini. menyembah firman atau menyembah yang berfirman, Bunda? Barang siapa Udah yang lama. berfirmannya dia memang Punya apa akal, itu loh. menyembah yang berfirman. Iya, Tapi dia loh. nggak ada Oh akal. gitu. Yesus Jadi, mengatakan barang siapa jadi bukan menghormati menyembah aku, firman ya? dia menguati apa. Oke, Tom, aku bertanya boleh, Tom, sebentar, Tom. Benar. Boleh? Kamu benar kamu lonjol aja masukannya gantian. Enggak, saya bertanya boleh, Tom. Enggak boleh. Gantian dulu. Oke, saya tanya kalau gitu aku sebentar. sama Irma dulu, aku sama Mbak Ah, itu dulu. Tom menyembah firman Nanti atau dulu. menyembah yang berfirman, Aku Tom? sama Mbaknya dulu. Kamu kan Tom. Ini nanti dulu. Iya, aku cuma bertanya sekali tahu. Aduh, dari ini tadi pertanyaannya terus kan tadi aku tanya. nggak bisa Kenapa ngerep ya? ada Allah EBT muncul? Bukan, di bukan. Islam? Loh, Kamu menyembah kenapa? firman atau yang berfirman, Bang? Menyembah firman atau yang menyembah yang berfirman? Oh, dia tidak paham Bible deh itu, tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku menyerocos terus. Lanjut Ustaz Tata. Yesus dengan Musa ini sama, menyembah yang berfirman. Misalnya Musa ulangan 6 Keluaran 3 ayat 2. Musa kan mendengar firman dari siapa? Dari Dan Allah Yesus- itu. Yesus Yesus juga juga mendengar firman. Loh, Mendengar firman Yesus, Yohanes ya 15:15. Aku menyampaikan segala sesuatu yang kudengar dari Bapa. Yesus mendengar Bapa, Bapa Betul. berfirman. Betul. Jadi gini Tata gini Tata ya. Tata. Jadi Yesus mengatakan, barang siapa menghormati aku, menghormati Bapakku. Barang siapa tidak menghormati aku, Oke, sama. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Barang siapa Bentar. menghormati Nabi, ya menghormati Allah. Yesus kan Nabi. Markus 6 ayat 4. Yesus bukan Menghormati Yesus sebagai Nabi Siapa? sama dengan menghormati Allah karena Yesus. Allah yang mengutus. Kalau kamu enggak menghormati Yesus malah dituhankan. Padahal Tuhan yang benar kata Yesus Allah. Berarti yang kita harus sembah Kelihatannya kamu Allahnya, Tuhannya itu Yesus. Isa. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami Yesus Bukan menyembah apa yang kami kenal. Jadi Yesus itu menyembah beda. Allah.
Bukan menyembah Tata, firman Yesus, Tata. menyembah Allah. Kita Tata. Kamu menyembah apa yang tidak kamu Tata. kenal. Kami Yesus menyembah apa yang kami kenal. Yesus, siapa Tuhan yang kamu kenal? Allah Tata. Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dimu, Tata. 11:25. Jadi gitu. Ayo. Tata, aku ngomong ya. Ya, silakan. Ya, oke ya. Ngomongnya pelan-pelan gini loh, Tata. Jadi ngomongnya gini. Pertama, jangan kamu nganggap Yesus bukan Isa loh. Pertama secara total kamu nganggap Yesus itu Isa. Berarti ya, karena Isa itu bukan juru selamat, Isa bukan terang dunia, Isa bukan sebagai putra Bapa yang Maha Kuasa, juga bukan Isa itu. Jadi Isa itu hanya utusannya Allah itu dari gimana? Oke, sama seperti Yesus, Isa utusan Ali Imran 49 untuk Seriwil. Yesus juga utusan untuk Seriwil, Matius 15:24. Sama kan? Sebentar aku Menerima firman, Al-Maidah 46. Yesus menerima firman, Yohanes 12:50. Sama itu. Tuhannya Isa, Allah yang Esa. Al-Zuhruf 64. Tuhannya Yesus, Allah yang Esa. Markus 12:29. Sama itu. Tuhannya Isa tidak kelihatan, Yohanes 5:37. Tuhannya Yesus tidak kelihatan. Bukan Sama. Ya, nah sekarang bukan kalau Allah. saya nanya ke kamu, kalau Tuhannya Yesus Allah Bapa yang tidak kelihatan, yang tidak serupa, Iya, Be. kata Yesus. Nah sekarang coba saya nanya ke kamu, Iya. Tuhannya Kristen siapa? Siapa Bapak. Tuhan Kristen? Itu Bapak, bukan Oke. Allah WT loh. Oke, sekarang. Kamu salah. Kamu Oke, Allah kamu. Oke, udah, oke, satu-satu ya. Oke, jadi Bapak, Tuhannya jangan di- Yesus, oke, Tuhannya Yesus Jangan Allah di- Bapa. Nah sekarang Bapak, Tuhannya jangan Kristen. mute. Jangan Tuhannya di mute Kristen ya. siapa? Ya, Tuhannya Bapak. Kristen siapa? Ya gantian biar gak Yo, potong gantian. supaya pasar. Kamu dulu ya. Gantian, Kamu ya. ngomong dulu, aku diam ya. Iya, Iya, gantian, iya. gantian. Silakan. Iya. Enggak gini satu-satu aja. Ini aku Satu-satu mute. biar- Ya, silakan. Ya, oke. Sekarang saya pakai Quran dan Bible bahwa Tuhannya Isa dan Yesus adalah Allah. Kalau di dalam Al-Quran, Al-Zuhruf 64. Kalau dalam Bible, Markus 12:29. Nah sekarang kalau Tuhannya Kristen siapa? Ya, jawab ya. Ya silakan. Jawab ya. Jadi Yesus itu tidak bukan datang dari Allah WT. Yesus datang dari Yahweh atau Bapa. Mana-mana. Sebentar, Pertanyaannya. sebentar. Dan langsung jawab. Tuhannya Yesus Allah yang Esa. Markus Bapak, 12:29. Tuhannya Isa juga sama Allah yang Esa. Al-Zuhruf Bukan 6. Allah. Nah sekarang langsung jawab. Allah bukan Kalau Tuhannya Kristen siapa? Allah bukan Allah loh. Tuhannya Kristen siapa? Tata, Yesus Bapak juga Bapak. Oh, bukan Kita Yesus. menyembah Bapak. Bukan Kita Yesus. Mbah Yesus menyembah. Tunggu dulu, bukan Yesus. Loh, Yesus itu Tuhan juga dia. Berarti ada dua. Loh, kamu rohmu berapa? Ayo, rohmu berapa? Oke, Tuhanku Esa, Kul Huwallahu Ahad. Rohmu Tuhannya Muhammad. Yesus Rohmu Allah yang Esa. Markus 12:29. Rohnya- Jadi Tuhan di dalam Al-Quran dan Bible itu Allah yang Esa satu. Nah sekarang saya nanya ke kamu, Tuhanmu satu atau dua? ini ya, rohku 3 kan maksudnya. Rohmu ada 2 kan? Rohmu Oke, 3. berarti Robmu ada 2, Tuhanmu ada 3. Oke, silakan pakai data. Dengan Seriwil Tuhan itu ada 3 di mana? Oh, bukan Tuhan 3 loh. Kamu Berapa? salah lagi. Berapa? Yahweh itu 1. Oke, berarti kalau Tuhan Yahweh itu 1, berarti Yesus Bapak bukan Tuhan. 1. Dalam Bapak ada firman dan Yang saya tanya, Tuhan itu berapa? Loh, Tuhan itu sembahan kok, sembahan itu banyak. Oke, siapa Tuhan itu? Sembahan. Tata, Oke, gini, saya nanya ke Yesus. Tata. Yesus, Tuhanmu ada berapa? Ada 1. Mengenal satu-satunya Tuhan yang benar, Allah, yaitu udah. ini Tata. Oke, nah sekarang Ya. kalau Tuhannya Yesus Itu Allah kan bahasa doang, Indonesia. 1. Nah sekarang Tuhannya Kristen ada berapa? Kamu nggak fair. Aku dimuti gimana? Nggak fair Jawab, kamu. Pak. Jawab dengan Jangan dimut tegas. dong. Aku Jawab ngomong dengan dimut tegas. gimana? Oke, jawab dengan Kalau tegas. kamu mau Tuhannya Kristen debat, ada mau berapa? boleh. Gini loh Tata. Oke. Dengar aku ya. Dengar. Ya, Dengar. ya. Dengar. Jadi dalam Alkitab itu bukan bahasa Indonesia dia. Adonai ada ya itu Adonai, Yesus itu Adonai. Itu jadi kalau Jangan kamu kemana-mana. orang Muslim Apa sebentar yang ditanya Tata. langsung dijawab. Sebentar Tata. Kalau ya. Allah tuh Robmu, Muhammad juga Robmu. Tapi kan bukan pencipta Muhammad tuh, itu enggak. Tapi Allahmu kan begitu kemandanganmu kan. Sorry, tapi dalam Alkitab Allah itu kan Tuhan. Enggak gini satu-satu aja ya. Kalau saya pakai Quran dan Bible kan Tuhan itu satu Allah menurut Yesus dan Nabi Muhammad. Nah ini langsung kamu jawab ya. Kalau Tuhannya Kristen ada berapa?
Loh, satu. Siapa Oh, dia? siapa satu itu? Bentar ya. Aku jawab. Apa? Kan jangan putus dulu biar Ya, ngomongnya silakan. enak, jangan di-mute. Ya, silakan. Bapa adalah satu. Dalam Bapa yang satu ada Tuhan Yesus Kristus, ada Roh Kudus. Itulah aja. Berarti ada berapa? Loh, Tuhan tuh loh. Tuhan tuh Rob. Rob ada Bapa Oke, juga saya Rob. tanya ya, Yesus Tuhan apa bukan? Rob. Yesus Rob. Ya. Muhammad Rob Tuhan. bukan. Oke, Muhammad Tuhan. Rob bukan. Yesus Tuhan. Muhammad Rob bukan. Bukan, Nabi Muhammad Nabi. Nah, berarti Nabi. kamu ini gini aja. Oke, Kamu- gini aja, gini. Kata siapa itu Nabi Muhammad? Oke, Nabi, Al-Ahzab ayat 40. Arabnya Kata, siapa itu Yesus? Nabi, Markus 6 ayat 4. Nah, itu. Robmu. Nah, Loh, kalau memang Nabi dan Tata. kalau Yesus dengan Nabi Muhammad Tata. seorang Nabi tahta, lalu Tuhan yang benar siapa? Tata. Allah, Qul huwallahu ahad. Menurut Yesus, ya Allah Bukan. juga. Markus 12 ayat 9. Jihad. Nah, yang beda itu Tuhannya Kristen. Siapa tuh? Jihad ya. Oke, siapa Jihad tuh? ya. Bukan Allah, bukan Allah. Oke, Tuhannya Kristen Yahweh, Jihad bukan ada Allah Yesus. enggak ada. Oke, berarti Tuhannya Kristen Yahweh, bukan Yesus. Iya, Yesus dari Tuhan. Oh, berarti Ya. ada dua. Dia lah Bapa, dan lagi Bapa ya. Loh, oke, coba. Yesus Tuhan apa bukan? Loh, Bu istilah aja. Kamu Muhammad Rob bukan Muhammad. Tunggu, bukan. Nabi Muhammad adalah Nabi. Katanya Jupi itu Robnya Muhammad. Nah, gini. Biar enak. Gini, coba yang jelas dulu satu-satu dulu. Jupi Yesus ini Tuhan apa Nabi? Yesus ini Tuhan apa Nabi? Muhammad. Katanya Udah jangan kemana-mana. Yesus ini tuh. Yesus Tuhan apa Nabi? Aduh, udah bisa ngomong kamu kalau kamu udah jawab. Makanya salah. Yesus ini Tuhan apa Nabi? Dia Tuhan. Oh Tuhan. Menurut Kristen. Muhammad Rob bukan. Oke. Sekarang kalau menurut Yesus, ya. Oke, gini kita gantian, kita pakai data aja. Oke. Tanya, Jadi Rob. menurut Yesus Tuhan itu Allah Bapa. Itu, Rob. Matius 11:2. Bapak. Ya. Jadi kalau Bapak menurut aja, Yesus, Bia. yang Tuhan itu Bapak. Allah Bapa. Matius 11:25. Sedangkan Kamu nggak Yesus fair. sendiri Aku ngaku di- dirinya Nabi. Kamu nggak fair. Lukas 3 ayat Aku di-mute. 23. Matius 13 Tatan, ayat kalau- 57. Markus 6 ayat 4. Nabi dia. Terus Takut juga debat. Yohanes 4 ayat takut debat. 44. Lukas 13 ayat 33. Terus Tatan takut Matius debat. 21 ayat 10. Tatan takut debat. Terus juga Yohanes 6:14. Nabi dia. Yesus. Aku di Nah, sekarang coba ya pakai data ya. Kalau Yesus itu Tuhan, silakan pakai data. aku dimuna gila. Ya, silakan, gila. silakan. Pakai data, Ya. pakai data. Jadi pakai data. menurut orang Islam Yesus katanya Nabi. Nah, ini Yesus Nabi apa Tuhan? itu Rob ya. Yesus Nabi apa Allah Tuhan? juga Rob. Tidak bisa. Menurut Tidak bisa ngomong, menurut- tidak bisa. Tidak bisa ngomong. menurut Rif, Karena kamu tidak paham. Bible. Muhammad Rob, Kamu tidak bisa Rob itu- Bible kamu. Rob itu Tidak Tuhan. bisa, jangan kemana-mana. Ayo. Menurut Rifa, Di mana? Muhammad tuh Data, pakai menurut data. Pakai data, itu Rob. pakai data. Menurut Pakai data, ayo. Wah. So halus tadi dengan Wah. orang so halus. aku di Ayo. Ya kamu udah tidak akan Oke, kamu tidak hanya di mute bisa ya. nge-mute. Tidak di mute. Takut. Nah, tidak Kamu- di mute tapi pakai data ya. Kamu Oke. Kamu takut Silakan debat. ini gini caranya kamu gini. takut debat. Kalau menurut Bible, Yesus ini nabi. Lukas 3 Kamu ayat 23. kamu Matius cengeng. 13 Aku 57. di Markus 6 ayat 4. kamu Yohanes 4 kamu 4. cengeng Bapak. Lukas 13 Aku ayat di- 33. Matius 21 ayat Udah ya. 10. Yohanes Ya, 4 silakan ngomong aja. Aku mute ya. Lukas 24 Jadi 19. gini ya, Ini, kalau kamu debat. saya pakai data banyak Gini, saya. Nah, kalau sekarang, kamu berdebat, saya ngomong kalau nabi. Oke, kalau tidak kamu di-mute ya. debat, Oke, tidak itu di mute. jangan mute. Oke, tidak di mute. Biarkan ngomong. Pertanyaannya, Kalau melenceng, pertanyaannya, iya tidak di mute. Asalkan kamu sesuai dengan pertanyaan. Yesus nabi apa Tuhan? dia di mute. Ya, Ngomong silakan, di coba. mute. Nah, bagaimana Ya, gantian, coba? coba, Kamu gantian, kan coba. maunya menang sendiri itu. Kamu Ya, silakan. maunya menang sendiri. Ya, pakai data ya. Gitu. Harusnya ngomong tuh gantian tata. Oke, kamu silakan, boleh silakan. ngomong, aku mau Oke. dengar. Dijawab Tom, Gantian, orang lagi ngomong Kamu kamu juga dengerin. Bukan lagi dengar dulu ngomong Tom. sendiri. Kalau Menurut orang Rifa, lagi bicara, Muhammad kamu Menurut mute. Rasid, Kalau kamu Muhammad Rob. bicara, Menurut orang lain mute. Amaliki, Jangan Muhammad lain Rob. orang bicara, Menurut kamu Jubair, bicara. Muhammad Rob. Hanya Merepet, kamu yang opoy. Rob. Iso diskusi nggak awakmu? Tidak paham Bible ya. Dia Kalau kau mengatakan sesuatu pakai data. Itu Ojo ya. congor. pakai data takut dia. Oh, londo ireng iki londo ireng iki.
Oh, anak penjajah yang ini iki. Ya udah, Ngomong. akan saya dengarkan Bang, ya. Buat menit, Tapi pakai data lo ya, buat silakan. menitan. Ya silakan. Ayo, Kalau pakai data. Ya. kadar ngomong numpui di mute aja. Ya silakan. Apa? Ya silakan, coba. Kayak anak kecil kamu. Ya, silakan. Kayak anak Sana cengeng dulu. itu dong. Nangis, Kalau- nangis. Kalau namanya mau debat, Mewek. kamu kan Nangis. Wah, kamu Sulon. pengen debat. Tapi aku mau layani kamu, tapi kamu jangan main mute. Ya, silakan, Biarkan aku silakan. Oke, ngomong, gantian aku diam saat kamu ngomong. Ya Itu silakan. Orang lain suruh gantian, padahal orang Pak Ustaz Tata bicara kok ngomong Muhammad terus. Rob. Saiki awakmu ngomong kepingin dirungokno. Ya, benar. Oh, londo ireng anak penjajah ini. Ngomong dulu, benar. Ya. Oke, Jadi- jawab itu pertanyaan Ustaz Tata. Gini, Topiknya tadi pertanyaannya, di mana Yesus mengatakan Tuhan tidak pakai data? Silahkan, pakai data. Tata, Pakai ya, data. Aku pakai data. Iya, di mana Yesus adalah Tuhan? Jawabannya, Ya, jawab. Muhammad Jawab. menurut Rifa, Oh, tak. Muhammad adalah Malah Muhammad. Muhammad dar. Inilah anak Ya. penjajah ini saya bilang, nyerocos saja. Menurut Makanya kalau diskusi Muhammad gantian, Rob. orang lain bicara Allah juga Rob. gantian. Jadi Bapak Nah, berarti Yesus bukan Tuhan, Ustaz Tata dia nggak bisa menjawab. Betul, Yesus bukan Tuhan. Lanjut. Nggak bisa dia. Bapak Romu. Oke. Ya, Jadi dulu, kamu, Dok. oke saya pakai data ya. Mute. Oke saya pakai data. Kamu diem. Oke. Jadi Nabi Muhammad itu bukan Rob. Nabi Muhammad ini sama seperti Yesus. Mute lagi. Mute lagi. Katanya disuruh. Mute lagi. Kamu kamu ngomong dulu. Apa debat macam apa kalau udah, gini? silakan, kamu Debat ngomong tuh dulu, yang ayo. enak ngomong Ya kayak udah, tadi silakan, kayak kamu Koresan ngomong enak, dulu, ayo. kita ngomong enak. Ya, dia ngomong aku dengerin. Ya silakan. Aku ngomong dia dengerin. Ya, Kalau silakan. begini kamu orang denger Ya pun enak. silakan. Itu, Kamu mau mengkiri bagaimana? Sementara menurut silakan, ngomong. Yusofi, menurut Rifa, Ya, menurut silakan. banyak orang itu katanya Muhammad Rob. Allah juga Rob. Ya, pakai data, Pertanyaannya pakai data. ada berapa Pakai Robmu? data. Tata. Pakai data dulu. Ada berapa Robmu? Tunggu. Kamu kalau mengatakan Nabi Muhammad Rob, pakai data dulu silakan. Menurut Rifa itu Muhammad. Ya udah menurut Rifa pakai data apa? Silakan. Menurut Syafi'i itu juga Rob. Saya udah ngurus mau ngurus siapa menurut siapa. Menurut Ini pakai data Al-Mantiki. apa? Pakai data apa? Allah itu Rob, Muhammad juga Rob. Ya, ini kan bertanya ada berapa Robmu? Gitu. Oke. Jadi Nabi Muhammad itu adalah utusannya Allah dan penutup para nabi. Membalikkan Al-Ahzab 40. Maka nama membalikkan pola pikir. katanya gantian. Yang janggal itu. Kata gantian. Mau Pikir yang gantian? janggal. Oh, berarti tidak bisa ini. Ya, berapa Rob? Oke. Menurut Kamu mau tanya Rob, ya? Syafi'i, menurut Ustadz Syafi'i katanya Muhammad itu Rob. Allah Gini bang, saya tidak peduli mau Pertanyaan. kata siapa, Ada tidak berapa peduli. Rob? Intinya pakai data, Betul. silakan pakai data. Oh Nabi cuma- Muhammad itu tata Rob. cuma- Di mana datanya? Data di mana? lah mute lagi. Ya, oke, Mute. pakai data ya, silakan pakai data. Mute lagi, mute Ya, lagi. pakai data. Mana Ya. datanya? Jadi aku Mana datanya? mengembalikan pola pikirmu data. Iya, Jadi silakan pakai data. menurut Yusofi, Jangan menurut pakai data. Muhammad itu Rob. Pakai data, silakan. Menurut Pakai data, tidak usah Muhammad itu Rob. Tidak usah menurut pakai data. Menurut 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 lagi. Rashid. Menurut lagi. Muhammad Pakai data. Gini loh caranya. Jadi Data. Siapa itu Nabi Muhammad? Mute. Nabi Muhammad adalah utusannya Ya, Allah mute. dan penutup Mute. para nabi. Al-Ahzab 40. mute, Oke. Mute. Oke, kamu tidak akan di-mute ya. Silakan pakai data. mute. Silakan Ya, pakai jadi data. Ya. Tata aku mengembalikan pola pikirmu, pola dangkalnya pikirmu tuh lah. Aku balikan silakan, ya. pakai data, Menurut Menurut lagi. Pakai data. menurut Menurut. aku Menurut. mute Oke, lagi. tidak akan di-mute asalkan pakai data. Tata, Kalau Tata kamu mute. pakai data, tidak akan di-mute. Janji Tata pakai mute. data ya. Tata mute. Oke, silakan tidak di-mute. Ayo lah, Pakai di data, mute mute yo. Jadi Coba gantian. Tunjukkan Aku nih yang balik. selama hidup beliau Nabi Saya Muhammad diam dulu. di dalam Biar referensi-referensi Tata dulu. Islam ya dijuluki Jadi sebagai pokoknya Jadi kamu gini. kalau tidak pakai data tidak boleh ngomong. Ah. Tidak boleh ngomong kalau tidak pakai data. Mute. Waduh, gimana ini? Mute. oke.
Oke, silakan. Pakai data Mute ya. Tata. Kan pakai referensi data bahwa selama Mute hidup data. Nabi Muhammad dijuluki Rob di mana? Yuk, Silakan. pakai data. Ayo kamu dulu Tata. Pakai Iya. data. Ini pakai Tata. pakai data. Kita belum selesai. Saya Aku dulu masih ya. mengembalikan pola pikirmu yang dangkal Tata. Udah, silakan. Jadi Siapa aku itu? hanya mengembalikan pola pikirmu. Oke, silakan. Siapa itu Nabi Muhammad? Merasa menang kalau sama orang-orang yang bisa remeh-temeh gitu. Ya, Pola silakan. pikirmu tuh dangkal. Dan enggak langsung pakai data. Kalau kamu Pola lawan pikir- saya menguasai Bible. Ya. Ya, Oke, sekarang kalau Jadi ya, kamu menguasai Bible, silakan jelasin pakai ya. data. Iya, silakan. Tuhan itu artinya sesembahan. Terus? Gusti, tanda. Gusti itu di Indonesia, misalnya kamu di Jogja itu ada namanya Gusti Raja itu Gusti. Tapi ada namanya Gusti yang Maha Kuasa itu Gusti juga. Kamu harus tahu itu. Demikian juga Rob. Jadi kalau Riva sama teman-temanmu itu mereka mantan Muhammad Rob, nggak salah. Kenapa? Karena bagi mereka dia Pakai adalah data, Gusti pakai bagi data. mereka, gitu loh. Tapi ada yang bidangnya siapa? Itu Allah. Aduh, nyerocos terus. Pola pikirmu itu Apa diskusi begini? kata Tuhan di Alkitab itu artinya Host, hanya Gusti. sumpah Itu Kak, host bukan- naikkan oten yang lain host yang agak waras dikit. Cari otan yang paham Bible aja. Ini udah tahu apa-apa ini orang. Tak buat mainan aja lah. Tak buat mainan. aja. Mute. Tak buat mainan Mute aja. Tata, mute. Ya, Mute terserah. Tata, mute. Terserah. Tata, mute. Yang penting kamu udah pakai data. Tata, mute. Ngapain saya ngelayanin orang udah tahu Bible? Tata mute. Layani wong sinting.